Suatu malam, para ksatria suci dari gereja penaklukan menuju ke hutan untuk memburu vampir tertentu bernama Eugene, MC kita. Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukannya, dan tanpa membuang banyak waktu, sang kapten menghunuskan pedangnya ke perut Eugene yang terkejut. Ternyata, Eugene adalah vampir yang sangat lemah yang telah lama bersembunyi dari manusia. Dia kemudian berbisik kepadanya bahwa pihak gereja telah melihatnya setengah tahun yang lalu, tetapi sengaja menunda penangkapannya untuk menciptakan lebih banyak ketegangan di antara orang-orang dan mendapatkan perhatian. Seperti yang diharapkan, Eugene mencoba melawan, tetapi akhirnya terbelah menjadi dua seperti sepotong roti oleh sang kapten. Di saat ajalnya, dia bertanya-tanya apakah seluruh keberadaannya sia-sia sambil berharap akan kesempatan kedua. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tenda tua tempat dia dulu tinggal sebelum gereja mulai memburunya. Berdasarkan pengaturan tenda tersebut, dia dapat mengetahui bahwa entah bagaimana dia telah kembali ke masa lalu tepat sebelum gereja mulai memburunya. Sebagai vampir yang lemah, Eugene telah menghabiskan seluruh hidupnya bersembunyi di hutan dari manusia. Meskipun dia secara alami tidak pernah haus akan darah manusia, dia menyerah pada instingnya suatu hari, dan satu kesalahan itulah yang membuat gereja menemukannya. Sejak itu, dia hidup dalam ketakutan dan bertahan hidup murni dengan meminum darah binatang buas. Mengingat dia telah diberikan kesempatan lain, Eugene memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia menuju lebih dalam ke hutan untuk menemukan penguasa hutan untuk suatu tujuan. Karena vampir menyerap kekuatan dari darah, kekuatan inang akan menentukan jumlah kekuatan yang mereka peroleh dari mengonsumsi darahnya. Ketika dia akhirnya menemukan monster itu, ia tidak tampak menyambutnya dan langsung menyerangnya. Mengingat betapa lemahnya dia, yang bisa dilakukan vampir malang itu hanyalah menghindari serangannya. Sampai sekarang, seluruh strategi bertahan hidupnya mengandalkan penghapusan keberadaannya. Tapi sekarang setelah dia tahu itu tidak akan menyelamatkannya lagi, dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Bertekad untuk membuat setidaknya sedikit goresan pada tubuh monster itu, dia menerjangnya dengan pedangnya. Namun yang mengejutkan, pedang itu hancur total saat bersentuhan dengan sisi keras makhluk itu. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak pernah punya peluang sejak awal. Binatang itu memukulnya hingga terpental melintasi hutan dan dia akhirnya menabrak pohon dengan luka parah. Dia telah meremehkan kekuatan binatang itu. Binatang yang umumnya dianggap sebagai roars bukanlah monster dungeon, melainkan predator liar yang berkeliaran di hutan belantara. Sebagian besar roars dikenal muncul di daerah di mana terdapat mana. Namun, ada beberapa yang muncul di daerah yang tidak ada mana, seringkali membawa kristal mana mereka sendiri. Dia benar-benar percaya dia bisa mengubah keadaan jika dia berhasil mendapatkan kristal tersebut. Tetapi mengingat perbedaan kekuatan mereka, dia tahu dia tidak akan mendapat kesempatan. Monster itu menyeretnya ke kolam terdekat dan menggigit bagian atas tubuhnya, membuat Eugene menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan keduanya juga. Di tengah keputusasaan itu, secercah harapan melintas di benak Eugene, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup sebagai pecundang yang lemah. Bertekad untuk mengubah keadaan, dia menggigit lidah makhluk itu dan menghisap darahnya, mengejutkan monster itu. Pada saat itu, vampir gundul dan kurus itu berubah menjadi entitas yang sangat berotot dan megah dengan simbol-simbol bercahaya di sekujur tubuhnya. Dengan motivasi barunya, Eugene merangkak ke dalam mulut monster itu, dan menyerap kristal mananya, mengalahkannya dalam proses tersebut. Sekarang setelah dia mencapai tingkat kekuatan ini, hanya ada satu hal masuk akal yang harus dilakukan, yaitu merebut darah dan kemenangan. Masih di rawa-rawa, Eugene bertanya-tanya pada dirinya sendiri bahwa yang ingin dia lakukan hanyalah menguras cukup darah dari monster untuk menjadi penguasa hutan. Tapi dia tidak sengaja menyerap kristal mananya, membuatnya menjadi lebih kuat. Hasilnya, dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengubah kulitnya menjadi sisi gelap yang bisa berfungsi sebagai lapisan pelindung terhadap sinar matahari. Dia mengetahui tentang monster hutan itu ketika dia diburu oleh tentara bayaran di kehidupan masa lalunya. Monster itu telah menyerang beberapa tentara bayaran dan sedikit terluka dalam prosesnya. Eugene kemudian mengonsumsi sebagian darahnya yang memberinya cukup kekuatan untuk menumbangkan sejumlah besar tentara bayaran sebelum melarikan diri. Meskipun dia sekarang memancarkan kekuatan, Eugene tahu bahwa dia masih belum sebanding dengan ksatria yang membunuhnya. Jadi, dia memutuskan harus menjadi lebih kuat sebelum mengambil tindakan sembrono. Melihat betapa mudahnya ksatria muda Dart menemukannya meskipun dia memiliki keterampilan bersembunyi, Eugene menyimpulkan bahwa ksatria itu mungkin memiliki kemampuan untuk menemukan monster. Dan itulah sebabnya dia tahu bersembunyi tidak akan menguntungkannya. Tak lama kemudian, matahari mulai terbit, jadi Eugene memutuskan untuk kembali ke tendanya karena masih terlalu dini untuk memuji kekuatan barunya. Saat dia mencoba pergi, sesosok roh air kecil yang terbiasa tidak terlihat mulai mengutupnya karena mengotori danau. Namun, roh itu terkejut saat Eugene menyela ucapannya, bertanya siapa dia. Terkejut, roh itu segera berubah sikap dan mulai memuji Eugene habis-habisan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Miran, penjaga danau. Dari cerita Miran, Eugene mengetahui bahwa ia awalnya adalah penguasa perairan sampai monster yang dikalahkannya tiba-tiba muncul 15 tahun lalu dan mengambil alih kekuasaan. Monster itu secara alami akan membuang Miran, tetapi setelah menyadari bahwa mangsa lain tidak akan mendekati air yang kotor, ia kemudian memperbudak Miran karena kemampuan pemurniannya. Sementara Miran berterima kasih kepadanya karena telah mengalahkan monster itu, Eugene memperhatikan salah satu tato yang selalu ada di tubuhnya telah menghilang. Dia tidak bisa mengingat ingatan dari masa kecilnya, jadi dia tidak tahu bagaimana tato itu bisa ada di sana sejak awal. Melihat salah satu dari 10 tato menghilang, dia berasumsi bahwa dia mungkin sedang dibebaskan dari sebuah mantra. Akhirnya, Eugene memutuskan untuk pergi. Jadi, dia meminta Miran untuk menjaga hutan dengan baik. Tetapi Miran merasa cukup kecewa. Karena orang biasanya tidak bisa melihatnya, ia sudah lama kekurangan teman bicara.
dan sekarang satu-satunya orang yang entah bagaimana bisa melihatnya sudah ingin pergi. Saat ia menyatakan keprihatinannya, Yuji menyuruhnya untuk fokus memurnikan danau saja. Mengakui bahwa prosesnya akan memakan waktu lama, Miran mencoba membujuknya untuk tinggal dengan menawarkan air murni yang meragukan, tetapi Eugene tampak tidak tertarik. Beberapa hari kemudian, beberapa penduduk desa di sebuah kota kecil melapor kepada kepala desa tentang monster bermata merah tertentu yang telah kembali setelah sekian lama. Ternyata, monster bermata merah itu adalah Eugene, dan bukannya menjadi ancaman, dia mengunjungi desa itu setiap 2 minggu sekali untuk menawarkan hewan buruan kepada mereka. Kali ini, dia membawa hewan 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Saat kepala desa menemuinya, Eugene mengungkapkan bahwa dia telah sembuh dari penyakitnya dan datang untuk berbagi kabar baik. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun mereka saling mengenal, dia menampakkan dirinya dan penduduk desa terkejut melihat betapa agungnya penampilannya. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah dia seorang bangsawan. Dia mengungkapkan bahwa karena bantuan yang dia terima dari desa di masa lalu, dia datang untuk membalas budi. Dia kemudian memberitahu mereka untuk memanggilnya jika mereka dalam bahaya. Saat dia pergi, Miran, yang bersamanya sepanjang waktu, bertanya mengapa vampir sepertinya bersikap baik kepada manusia, dan dia menjawab bahwa tentara bayaran akan segera tiba di desa dan membunuh semua penduduk desa. Dari kehidupan masa lalunya, tentara bayaran itu datang untuk menculik seorang anak laki-laki. Jadi mereka memutuskan untuk membantai seluruh desa demi melenyapkan semua saksi mata. Dia percaya bahwa jika dia tidak menghentikan insiden tunggal itu, maka masa depan di mana para ksatria suci menyerbu tempatnya akan menjadi kenyataan. Miran bertanya-tanya bagaimana Eugene mengetahui semua hal ini, tetapi memutuskan untuk mempercayainya karena dia terus membuktikan dirinya melampaui orang biasa. Tiba-tiba, mereka berpapasan dengan sekelompok tentara bayaran yang mengira Eugene adalah penduduk desa. Bertekad untuk tidak membiarkannya memberitahu yang lain, salah satu pria itu menerjangnya untuk membunuhnya. Tapi Eugene memenggalnya dengan mudah dengan tangan kosong. Eugene tahu dia harus mendapatkan kepercayaan penduduk desa. Tapi saat ini, dia punya prioritas yang lebih besar, memuji kekuatan barunya. Berdiri di depan kelompok tentara bayaran di hutan, Eugene melihatnya sebagai kesempatan bagus untuk memuji kekuatannya. Melihat bagaimana Eugene dengan mudah membunuh salah satu dari mereka dengan tangan kosong, para tentara bayaran kemudian menyadari bahwa dia adalah seorang vampir. Karena vampir kebetulan memiliki hadiah yang dipasang oleh gereja, orang-orang itu memutuskan untuk mencoba menangkapnya hidup-hidup demi imbalan tersebut. Namun, ketika beberapa dari mereka menyerangnya untuk tujuan itu, mereka akhirnya mengalami nasib yang sama dengan tentara bayaran pertama. Sekarang menyadari bahwa dia bukan vampir biasa, para tentara bayaran memutuskan untuk membunuhnya dan membawa kepalanya kembali bersama mereka. Sementara beberapa dari mereka menyerangnya dengan senjata berbahaya, Eugene hampir tidak berkeringat saat dia membunuh mereka dengan mudah, membuat sisa tentara bayaran lainnya putus asa. Malam pun mulai jatuh dan Eugene berkomentar bahwa sisa tentara bayaran itu sudah pasti tamat. Malam harinya, Eugene memimpin penduduk desa menuju mayat-mayat tentara bayaran tersebut. Ketika mereka bertanya apakah dia yang bertanggung jawab, dia menjawab bahwa dia hanya menemukan mayat mereka saat dalam perjalanan kembali ke desa. Dia kemudian menunjukkan kepada mereka bangkai beberapa serigala hitam yang dia klaim bertanggung jawab atas seluruh kejadian tersebut. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dia telah berhasil menumbangkan beberapa serigala, tetapi sejumlah besar dari mereka berhasil melarikan diri. Ketika penduduk desa memeriksa mayat para tentara bayaran, mereka menemukan bekas cakar. Jadi, mereka menyimpulkan bahwa serigala-serigala itu memang bertanggung jawab. Eugene memberitahu mereka bahwa akan terlalu berisiko untuk meninggalkan mayat-mayat itu di tempat terbuka seperti itu. Jadi, penduduk desa memutuskan untuk mengubur mereka di desa. Sementara itu, Miran, yang ada di sana sepanjang waktu, bertanya-tanya mengapa Eugene begitu bersikeras melindungi citranya dan mendapatkan kepercayaan penduduk desa. Dia berkomentar bahwa jika mereka pergi lebih awal, tidak akan ada kebutuhan untuk seluruh situasi ini. Dia ingat bahwa serigala-serigala itu muncul setelah Eugene membantai tentara bayaran, jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk menjebak mereka atas kematian tersebut. Miran kemudian menyimpulkan bahwa bagi Eugene untuk bersikap hati-hati seperti ini, dia pasti memiliki rencana yang serius. Sesaat kemudian, Eugene menyerahkan sepucuk surat kepada kepala desa, yang dia klaim telah ditemukan di antara mayat-mayat tersebut. Memeriksa surat itu, kepala desa mengidentifikasi segilnya berasal dari Serturwin, rumah tangga tuan mereka. Ketika dia membacanya, dia terkejut mengetahui bahwa Velat, salah satu penduduk desa, mungkin sebenarnya adalah putra haram Terwin. Beberapa saat sebelum serigala hitam muncul, sisa tentara bayaran menyadari bahwa sudah terlambat untuk lari. Jadi, mereka memutuskan untuk bertarung sampai mati. Daripada menyerang bergantian, mereka semua memilih untuk menyerang Eugene sekaligus. Namun yang mengejutkan, mereka tetap mengalami nasib yang sama. Eugene telah membiarkan satu orang tetap hidup dengan sengaja dan memaksanya menjawab pertanyaannya. Dia mengetahui dari pria itu bahwa mereka dikirim oleh putra Lord Terwin, Kamar dan Fertal Tierwin untuk menculik Velit demi memicu masalah politik. Eugene tahu tipe orang seperti apa Fertal Tierwin itu, jadi dia bisa memastikan fakta bahwa ksatria seperti dia tidak akan pernah memerintahkan sekelompok tentara bayaran untuk membantai penduduk desa. Dia kemudian menyimpulkan bahwa pembantaian itu pastilah keputusan pribadi para tentara bayaran. Di kehidupan masa lalunya, hilangnya seluruh desa itulah yang menyebabkan pencarian yang berujung pada dirinya ditemukan oleh Ferl dan Dart muda. Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, dia telah membunuh tentara bayaran itu dan membuang tubuhnya bersama yang lain sebelum fokus pada serigala-serigala yang sudah mulai berkumpul. Ketika penduduk desa menyadari bahwa mereka harus membawa Velat ke Kastil Terwin, mereka mulai panik karena tentara bayaran yang mereka yakini seharusnya
akhirnya mengawalnya kembali, sudah tidak ada lagi. Di tengah kegaduhan itu, Eugene kemudian memberitahu mereka bahwa dia bersedia melakukan tugas itu atas nama mereka. Ketika mereka memberitahunya bahwa dia tidak perlu melakukan sejauh itu untuk mereka, dia mengatakan itu bukan apa-apa. Dia kemudian memutuskan untuk mengejutkan mereka dengan rahasia terbesar tentang dirinya. Namanya adalah Jan Eugene, dan dia sebenarnya adalah seorang satria. Masih di dalam hutan, penduduk desa terkejut mendengar bahwa Eugene adalah seorang satria. Meskipun Miran cukup khawatir penduduk desa akan menyadari gertakannya, Eugene tampak sedikit terlalu santai. Berdasarkan reaksi yang didapatnya dari penduduk desa ketika mereka mengetahui bahwa Velad adalah putra Lord Terwin, dia bisa tahu bahwa mereka belum pernah melihat bangsawan sebelumnya. Mereka bertanya mengapa dia berpindah-pindah dan bersembunyi selama bertahun-tahun. Bertanya-tanya apakah itu semacam pelatihan satria khusus. Namun Eugene hanya menjawab bahwa karena berbagai keadaan, dia harus memutuskan hubungan dengan orang-orang dan mulai tinggal di hutan. Penduduk desa kemudian menyimpulkan bahwa alasan dia mampu bertahan hidup sendirian di hutan begitu lama adalah mungkin karena dia adalah ksatria yang sangat terampil. Kepala desa menghargai Eugene, tetapi memberitahunya bahwa desa mereka miskin dan mereka tidak mampu memberikan kompensasi kepada ksatria setingkat dia. Eugene mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia hanya meminta tempat untuk mengistirahatkan kepalanya malam itu. Dengan gembira, kepala desa mengundangnya untuk menginap di rumahnya. Keesokan paginya, ketika Eugene bangun, dia memutuskan untuk bereksperimen dengan melapisi jari-jarinya dengan sisi gelapnya dan menahannya di bawah sinar matahari. Dia kemudian dapat mengonfirmasi bahwa memang sisi tersebut menghalangi sinar matahari, tetapi hanya sampai batas tertentu. Sementara itu, Miran, yang ada di sana sepanjang waktu, mengonfrontasinya tentang rencana apa yang mungkin dia miliki sampai berbohong seperti itu. Eugene menjawab bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mempercayai status seseorang daripada kata-kata mereka, dan itu akan menyelamatkannya dari banyak stres. Dia menambahkan bahwa meskipun ada kemungkinan dia akan ketahuan suatu hari nanti, itu tidak terlalu masalah karena dia berniat untuk pergi juga. Dia kemudian menutupi tubuhnya dengan benar dan keluar untuk bersiap-siap melakukan perjalanan. Sebelum dia pergi bersama Velad, kepala desa menyerahkan catatan kepada Eugene untuk diserahkan kepada Terwin agar dia tidak disalahpahami. Berangkat bersama anak itu, Eugene bertekad bahwa dia akan memanfaatkannya untuk menjadi bangsawan sungguhan. Saat mereka maju, Eugene cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Velad bisa membaca. Velad menceritakan bahwa meskipun mendiang ibunya berstatus rendah dan tidak mendapatkan pendidikan formal, dia entah bagaimana telah mengajarinya cara membaca. Dia sekarang terkejut menyadari bahwa orang yang mengajarinya mungkin adalah Ser Terwin. Eugene menggunakan kesempatan itu untuk meminta Velad mengajarinya cara membaca. Dan Velad cukup terkejut karena membaca adalah pengetahuan dasar bagi para bangsawan. Eugene kemudian menjelaskan bahwa keluarganya telah lama jatuh dan selama ini bukan surat yang membuatnya tetap hidup, melainkan pedang. Seperti yang diharapkan, Velad mempercayai seluruh cerita itu dan mulai lebih menghormatinya. Dia kemudian menceritakan bahwa dia pernah sempat ragu terhadap Eugene karena jenis rumor yang disebarkan orang tentangnya. Tapi sekarang dia akan mencoba menilainya dengan matanya sendiri daripada rumor yang tidak berdasar. Dia setuju untuk mengajari Eugene cara membaca agar dia tidak perlu merasa malu di depan orang lain. Saat dia meminta Eugene untuk bercerita lebih banyak tentang dirinya, sebuah anak panah ditembakkan dari kejauhan ke arah Velad. Berkat keterampilan Eugene yang tajam, dia mampu menghentikan anak panah itu tepat sebelum mengenai mata Velad. Mereka kemudian mengenali orang-orang yang bertanggung jawab sebagai bandit. Sementara para bandit mencoba mengintimidasi dan merampok mereka, Eugene kehilangan kesabarannya sehingga dia menghunus pedangnya dan memenggal mereka satu persatu, membuat Velad sangat terkejut. Setelah mengurus para bandit, dia kemudian bertanya-tanya mengapa manusia suka memangsa mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Dia kemudian menoleh ke arah Velad, bertanya apakah ini sesuatu yang juga akan dia pahami setelah dia belajar membaca. Dia memegang wajah anak kecil itu dan memberitahunya bahwa dia bebas untuk percaya apapun yang ingin dia percayai, tetapi meyakinkannya bahwa selama dia bersamanya, tidak akan ada satu tetes darah pun yang menyentuh tubuhnya. Melanjutkan perjalanan mereka, Eugene dan Vel sampai di pasar, di mana mereka menyaksikan beberapa orang ditipu oleh beberapa pedagang rakus. Vel kemudian memberitahu Eugene tentang bagaimana kepala desa selalu gusar dengan cara hal-hal ditangani setiap kali dia mengikutinya ke arena perdagangan. Dia kemudian memperingatkan Eugene seandainya dia berniat melakukan perdagangan apapun agar dia juga berhati-hati agar tidak ditipu juga. Namun, Eugene benar-benar bokek. Jadi dia tahu bahwa dia setidaknya harus punya uang sebelum dia bisa memutuskan apakah akan berhati-hati atau tidak. He then decides to sell some of the black wolf leather he had taken long. When he presents them to a shopkeeper, the man seems impressed as that kind of leather is quite difficult to come by considering the amount he had broke as well. The shopkeeper looks at him closely to analyze his clothes and setelah mengonfirmasi bahwa Eugene hanyalah seorang pengelana, dia melihatnya sebagai target empuk untuk ditipu. Pria itu memberitahu Eugene bahwa kerusakan pada kulitnya terlalu banyak, dan karena alasan itu, dia hanya akan membayarnya 18 koin perak untuk itu. Ketika dia menatap mata Eugene dan menyadari tatapannya yang tajam, dia merasa merinding. Jadi dia memutuskan untuk menaikkan bayarannya menjadi 23 koin perak. Proses itu kemudian terus berulang, sampai pria itu setuju untuk membayar 30 koin perak untuk kulit tersebut. Tanpa tahu apa-apa, Eugene setuju dan mereka menyelesaikan perdagangan itu. Malam harinya, sementara Eugene, yang telah berganti pakaian mewah, duduk di samping api unggun menatap sekumpulan huruf di atas kertas. Miran memuji pakaiannya. Eugene, yang tidak menyadari mengapa pemilik toko terus menaikkan harga kulitnya, menganggap dia hanyalah orang yang baik. Miran memberitahu Eugene bahwa dia seharusnya mendapatkan pakaian yang lebih
lebih bagus lagi, tetapi Eugene menjawab bahwa dia hanya butuh sesuatu yang dapat membantunya menghalangi sinar matahari. Miran kemudian menyela, menyatakan bahwa sebagai vampir, Eugene seharusnya menjalani kehidupan mewah daripada berkeliaran dengan pakaian kelas menengah. Dengan jumlah pengetahuan yang dimiliki Miran, Eugene bertanya-tanya apakah Miran hanya tinggal di rawa, seperti yang diklaimnya. Miran kemudian menjelaskan bahwa dia aslinya berada di alam roh, dan di sanalah dia mempelajari semua yang dia ketahui. Velak kemudian muncul tak lama setelah itu dan bertanya kepada Eugene dengan siapa dia berbicara. Karena tidak ingin mengungkap identitas Miran, Eugene hanya menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Velak kemudian meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan. Ternyata, saat memuliti seekor kelinci, dia ingat kejadian di mana Eugene memenggal kelompok bandit tadi siang yang memicu dia mulai muntah-muntah. Setelah tenang, dia memutuskan untuk melanjutkan mengajari Eugene cara membaca dan menulis. Karena proses asimilasi yang cepat, Eugene sudah memahami beberapa kata, tetapi karakter-karakternya masih tampak seperti cacing baginya. Dia bertanya kepada Velat apakah belajar pada awalnya memang semudah ini, dan Velat menjawab bahwa dia memang seorang jenius. Dia kemudian membual tentang bagaimana dia juga seorang pembelajar yang cepat dulu ketika ibunya mengajarnya. Eugene menunjukkan bahwa sekadar tahu cara membaca dan menulis mungkin tidak cukup bagi Velat untuk menjadi anak bangsawan dalam semalam, dan dia setuju. Sementara Velat mengakui bahwa dia sebenarnya tidak mengharapkan Lord Turwin untuk menyambutnya. Secara terbuka, mereka terganggu oleh beberapa tentara bayaran yang bertanya apakah mereka boleh berkemah bersama mereka. Menganalisis senjata dan disiplin formasi mereka, Eugene bisa tahu bahwa mereka adalah tentara bayaran sungguhan, tidak seperti yang telah dia bantai. Ketika orang-orang itu bertanya kemana tujuan mereka, Eugene menyadari bahwa berbohong hanya akan menimbulkan kecurigaan, jadi dia memberitahu mereka. Secara kebetulan, para tentara bayaran itu ternyata menuju ke arah yang sama. Mereka meminta ruang untuk berkemah sebagai ganti alkohol, air, dan daging. Tapi Eugene tidak bisa menahan rasa curiganya. Ketika sang kapten dan satu tentara bayaran lainnya memperkenalkan diri, Eugene memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang satria, menyebabkan mereka mengangkat alis. Raibon, salah satu dari pria itu, percaya Eugene sedang berpura-pura. Jadi, dia langsung menegurnya, mencoba membuatnya mengakui siapa dia sebenarnya. Menurut apa yang dia ketahui, satria diharapkan memiliki kuda dan baju besi mewah. Dan dari penampilannya, Eugene tidak memiliki keduanya. Selain itu, dia menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengar tentang dia atau keluarganya sebelumnya. Karena Eugene sudah memberitahu Velat bahwa dia adalah seorang satria, dia menyimpulkan bahwa menarik kembali ucapannya bukanlah pilihan. Dia tahu para tentara bayaran itu hanya datang mencari tempat untuk berkemah. Tetapi dia membulatkan tekad bahwa jika mereka terus mendesaknya seperti ini, maka keadaan pasti akan menjadi buruk. Selain itu, menilai dari jumlah mereka, dia cukup yakin bahwa dia bisa membunuh mereka semua. Dia kemudian perlahan-lahan meraih pedangnya dan bersiap untuk melakukan apa yang diperlukan sekali lagi. Saat berada di hutan, Eugene menatap tajam ke arah Raban yang menuduhnya memalsukan status satrianya. Dia mempertimbangkan opsi untuk membunuh semua tentara bayaran. Namun saat dia meraih pedangnya, Part sang kapten mencengkeram Rabon dan memukulnya hingga pingsan dengan satu pukulan. Eugene dan Velet terkejut dengan perubahan kejadian itu, tetapi Part meminta maaf kepada Eugene atas kekasaran Rebound dengan membungkuk kepadanya dan memanggilnya tuan. Dan ini mengejutkan rekan-rekan tentara bayarannya. Eugene menerima permintaan maafnya dan memberitahu dia untuk menetap di dekat kelompoknya. Sementara Part dengan senang hati menerima, Eugene mencatat bahwa dia harus menjadi ksatria sungguhan sesegera mungkin untuk menghindari kecurigaan yang tidak berguna. Beberapa saat kemudian, setelah tentara bayaran membuat api unggun yang tidak terlalu jauh dari milik Eugene, Raban terbangun tiba-tiba, dan dia sesaat menderita krisis eksistensial sambil bertanya-tanya di mana dia berada. Kesal, Part menyebutnya bodoh dan bertanya kepadanya bagaimana dia bisa menyerang seorang satria tanpa rasa takut sedikit pun. Dia menegur bocah itu dengan memukul kepalanya dan memberitahunya bahwa mereka masih hidup karena dia. Dia memarahi Robin yang tidak mengerti apa yang begitu menakutkan tentang Eugene. Part memberitahu Robin bahwa dia tidak boleh menilai berdasarkan penampilan saja. Part mulai menceritakan pada Robin bahwa Eugene mengenakan kulit liantrope yang mana harganya setidaknya lebih dari 10 koin perak. Setelah mengetahui jumlahnya, Robin panik setelah mengetahui itu setidaknya 3 kali lebih banyak dari gaji bulanannya. Part kemudian mengungkapkan bahwa dia melihat Eugene membaca tadi, jadi menjadi orang terpelajar membuatnya di atas rata-rata orang. Part melanjutkan menjelaskan bagaimana Eugene hampir saja menghunus pedangnya tadi karena ucapan bodoh Robin, dan mereka semua bisa saja terbunuh atau paling banter, 2 tentara bayaran mungkin akan selamat. Terkejut, Robin bertanya pada Part bagaimana dia tahu itu, dan Part memberitahunya bahwa dia memperhatikan tangan kanan Eugene di jubahnya dan kaki kirinya ditarik sedikit ke belakang. Berdasarkan kuda-kuda itu, dia tahu betapa terampilnya Eugene dalam mengatur pusat gravitasi agar sesuai dengan pedangnya, jadi dia harus cepat turun tangan untuk mencegah kepala Robin melayang. Robin kemudian berteriak pada Part, mengatakan Part seharusnya bisa menghentikannya. Dengan tidak percaya, Part menyadari bahwa Robin tidak tahu seberapa kuat Ksatria sebenarnya, jadi dia memberinya petunjuk dengan menjelaskan siapa itu Ksatria. Ksatria adalah seseorang yang lahir di keluarga kuno yang menghunus pedang sejak kecil dan berlatih sepanjang
sepanjang hidup mereka, mengasah kemampuan mereka. Mereka memiliki keterampilan untuk membunuh secara profesional, memasuki Dumeon dengan sukarela demi membasmi monster, lalu kembali untuk menebas manusia sembari mengumpulkan prestasi militer. Hingga akhirnya, mereka diakui oleh para bangsawan dan resmi diangkat sebagai ksatria. Eugene memperingatkan bahwa berpura-pura menjadi ksatria adalah kejahatan serius. Namun yang lebih buruk adalah, jika Eugene ternyata palsu, berarti dia bukanlah orang biasa karena itu menunjukkan betapa besarnya kepercayaan diri pada ilmu pedangnya. Hanya segelintir orang yang terpilih menjadi ksatria. Jadi bagi Eugene yang tampak begitu muda untuk menyandang gelar tersebut, lebih baik jika dia asli daripada palsu. Merasa cemas, Robin bertanya pada Partek apakah Eugene lebih kuat darinya, dan Partek mencurigai hal itu benar adanya. Dia kemudian menunjukkan bahwa Eugene sedang menuju Kastil Terwin. Jadi ada kemungkinan besar tujuan Eugene adalah mendaftar dalam eksplorasi Dumeon di dekat sana. Merasa tujuan mereka sama, kelompok Partek pun mendekati Eugene. Eugene yang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka, menyadari betapa beratnya bobot gelar seorang ksatria. Dia mengamati tim tersebut dan menilai mereka adalah tentara bayaran yang kompeten. Jadi, dia bertanya-tanya mengapa keluarga Tierwin mempekerjakan orang-orang yang dia bantai sebelumnya, padahal ada orang-orang yang lebih mumpuni. Eugene merasa ini aneh, namun dia mengabaikannya dan bertemu dengan Partek serta Robin untuk menyarankan agar mereka melakukan perjalanan bersama karena tujuan mereka searah. Robin dan Partek terpana oleh betapa mempesonanya penampilan Eugene, dan mereka menerima tawaran itu. Keesokan harinya, mereka tiba di Martella, salah satu wilayah kekuasaan Tierwin. Saat mereka berjalan melintasi kota, Eugene mencatat bahwa karena penyamarannya masih berhasil, dia bisa mengumpulkan informasi berguna sebelum tiba di tujuan. Yang mencemaskannya adalah apa yang akan terjadi setelah sampai di Terwin. Tiba-tiba, Miriam muncul dan memberitahunya bahwa dia berhasil menggali informasi dari tentara bayaran tentang Tuan Turwin. Ternyata, kesehatan pria tua itu sudah sangat buruk sehingga dia bisa meninggal kapan saja. Selain itu, ada Dumeon baru yang baru saja ditemukan di wilayah tersebut, yang jika berhasil ditaklukkan oleh keluarga itu, mereka akan mendapatkan kekayaan besar. Sayangnya, keluarga tersebut kekurangan dana dan pasukan, sehingga mereka tidak bisa membuka Dumeon untuk eksplorasi. Miriam yang mengkhawatirkan Vel, bertanya apa yang akan terjadi padanya jika Tuan Terwin meninggal, karena anak itu akan menjadi yatim piatu dan rentan terhadap upaya pembunuhan. Namun yang mengejutkan, Eugene tidak peduli. Eugene menatap Vel dan bertanya-tanya apakah Vel dipanggil karena ayahnya ingin menemuinya sebelum meninggal. Dia mencatat bahwa nasib mereka akan berubah sejak saat itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di Kastil Rose milik keluarga Turwin. Mereka melihat betapa megahnya tempat itu, dan Kilian menyuruh Eugene untuk naik pangkat secepat mungkin agar bisa tinggal di kastil seperti itu. Sesampainya di gerbang kastil, kamar Turwin, putra sulung, menghentikan mereka dan menanyakan urusan mereka. Partek memperkenalkan anak buahnya kepada Kamar, mengatakan bahwa mereka adalah pasukan tentara bayaran yang dikirim oleh perusahaan pengangkut. Begitu Kamar mengetahui bahwa tentara bayaran itu membawa barang-barang mereka, dia mengizinkan mereka masuk dan meminta mereka untuk membongkar muatan. Eugene, di sisi lain, berjalan terpisah dari mereka. Kamar bertanya siapa dia, dan Eugene memperkenalkan dirinya sebagai seorang ksatria yang membuat Kamar terkejut. Namun sebelum dia sempat menjelaskan urusannya, suara lain memanggil Kamar, memarahinya karena melakukan tugasnya. Eugene segera mengenali suara itu adalah Thrill, komandan unit pemburu vampir yang pertama kali menemukan tempat persembunyiannya dan menyiksanya di masa lalu. Di gerbang kastil, Thrill bertanya kepada saudaranya mengapa dia melakukan pekerjaannya. Kamar kemudian mengingatkannya siapa pewaris tahta yang sebenarnya dan bahwa dia tidak butuh izin untuk melakukan apa yang dia mau. Saat kakak beradik itu berdebat, Eugene menunjukkan surat dari kepala GV Broadwin kepada Thrill. Namun sebelum Thrill sempat mengambil surat itu, Eugene memberikannya kepada Kamar. Kamar membacanya dan mengetahui tentang bagaimana tentara bayaran yang dikirim untuk menjemput Vela tewas oleh serigala. Dia mengetahui bahwa Vel adalah anak haram ayah mereka dan adik baru mereka. Dia menyapa Vel dengan sopan, mengatakan bahwa ayah mereka telah menunggunya. Adapun Thrill, dia menatap tajam ke arah bocah itu dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Velet masuk dan membersihkan dirinya. Vel terkejut saat seorang penjaga mencengkeram dan membawanya masuk. Saat Thrill pergi dengan marah, Eugene menyuruhnya menunggu karena ingin mendiskusikan imbalannya. Dia meminta izin Thrill untuk menemui Tuan Kastil, namun Thrill dengan marah menolak. Dia memberitahu Eugene bahwa ayah mereka tidak sehat, jadi dia akan membayarnya dengan koin emas dan menuntut agar Eugene pergi. Eugene menekankan betapa keras usahanya untuk sampai ke kastil, tetapi Thrill memelototinya, memerintahkannya untuk tidak mengulangi perkataannya. Yang mengejutkan, Kamar setuju. Sang pewaris tidak melihat masalah besar. Lagi pula, mereka akan memperkenalkan Philip kepada ayah mereka, jadi tidak ada masalah jika Eugene ikut menemuinya. Thrill tidak setuju, mengatakan bahwa ayah mereka tidak bangun di siang hari dan tidak bijaksana bagi orang asing untuk menemuinya. Hal ini membuat Kamar menyindirnya secara tidak langsung, mengingatkan siapa pewaris keluarga sebenarnya. Dia kemudian meminta maaf kepada Eugene, mengatakan bahwa dia tidak bisa bertemu ayah mereka berdasarkan jadwal yang diberikan Thrill. Dengan itu, dia menyuruh Eugene pergi dan membawa Vel masuk. Eugene menyadari bahwa Kamar sama sekali tidak berniat membiarkannya menemui ayah mereka sejak awal. Tiba-tiba, seorang pria jangkung yang memikul beberapa orang memanggil Thrill dan menjatuhkan orang-orang itu ke lantai seperti sekarung kentang. Dia menjelaskan kepada bangsawan yang terkejut itu bahwa orang-orang tersebut tertangkap mencuri dari penduduk desa alih-alih berlatih, jadi dia membawa mereka. Dia kemudian meminta izin Thrill untuk membunuh salah satu dari mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Thrill, yang tidak ingin Eugene mengetahui urusan rumah tangganya, mendesak pria raksasa itu masuk untuk berdiskusi.
berdiskusi. Partek mengamati dari belakang dan memberitahu Eugene bahwa pria raksasa itu adalah ksatria dengan masa depan cerah bernama Galfredik. Partek mengenal Galfredik sebagai ksatria yang menempati posisi ketiga dalam turnamen keluarga Evergrow. Hari itu, ksatria tersebut menyapu bersih lebih dari 1000 pesaing dengan kekuatan dan keterampilan monster miliknya. Bingung, Eugene bertanya-tanya apa yang dilakukan ksatria berbakat seperti Galfredik di Terwin, dan Partek berasumsi itu terkait dengan Dumeon yang baru ditemukan. Partek menyatakan bahwa merupakan pencapaian besar bagi seorang ksatria jika berhasil membuka Dumeon, meskipun jauh dari ibu kota, karena sangat sulit untuk membukanya dan banyak orang kehilangan nyawa. Partek berasumsi Galfred berencana menggunakan Dumeon itu sebagai batu loncatan untuk dipekerjakan oleh keluarga yang lebih besar. Setelah mendengar Partek, Eugene memastikan bahwa Partek telah menyelesaikan tugasnya, jadi dia menawarkan diri untuk mempekerjakan dia. Malam harinya, Kamar memperhatikan Thrill dan Galfredik menghukum tentara bayaran yang mencuri dari penduduk desa sebelumnya. Kamar bersumpah untuk membuka Dumeon kali ini. Dia mencatat bagaimana Thrill secara terbuka mengincar posisi penerus sejak kesehatan ayah mereka menurun. Kamar menyadari bahwa Thrill juga mencoba membuka Dumeon karena itulah alasan dia membawa Galfredik kemari. Saat tenggelam dalam pikirannya tentang siapa yang harus dipekerjakan untuk membantu membuka Dumeon, Kamar mendengar ketukan di pintunya. Pelayannya kemudian memberitahunya bahwa Eugene ingin menemuinya. Terkejut karena Eugene masih ada di sana, Kamar lets him in. Begitu Eugene masuk, Kamar memintanya duduk dan meyakinkannya bahwa Feld berada di tangan yang aman. Dia menjanjikan Eugene bahwa ayah mereka akan memberinya imbalan segera setelah beliau bangun. Kamar kemudian berterima kasih kepada Eugene karena telah menyerahkan surat itu sebelumnya. Eugene memberitahunya bahwa itu wajar saja karena dia hanya memiliki urusan dengan tuan tanah, sehingga dia terkejut ketika pihak ketiga melakukan intervensi. Merasa geli, Kamar bertanya apa yang dia inginkan, percaya bahwa Eugene ingin mendapatkan pengakuan dengan bertemu tuan rumah. Eugene menegaskan itu salah satu tujuannya, namun kemudian mengajukan sebuah penawaran. Dia meminta Kamar untuk membiarkannya bergabung dalam penyerbuan Dumeon. Kamar terkejut dengan permintaan itu dan tertawa terbahak-bahak. Dia menyebut Eugene sebagai pria yang menarik, dan setelah mengamati pakaian Eugene yang berantakan, dia teringat Eugene menyebut dirinya seorang satria. Dan dari apa yang dia dengar, Eugene telah membunuh sekitar 5 perampok dalam penyerbuan Dumeon. Kamar kemudian bertanya mengapa dia berpartisipasi dalam penyerbuan tersebut dan apakah itu untuk meningkatkan citranya. Eugene menyilangkan kakinya dan memberitahu Kamar bahwa tawaran itu tidak akan merugikannya karena dia hanya menginginkan 100 koin perak dan setengah dari rampasan Dumeon, tidak termasuk mana. Setelah mendengarkannya, Kamar mengatakan imbalan kecil yang diminta Eugene justru membuatnya curiga. Eugene kemudian membalikkan keadaan dengan mengingatkan Kamar bahwa bukan dia yang sedang terdesak, melainkan Kamar. Di kantor Kamar, Eugene mengajukan proposal dan Kamar memperhatikannya. Berdasarkan kondisi pakaian Eugene, Kamar menyimpulkan bahwa Eugene pastilah seorang satria pengembara tanpa dokumen keluarga bangsawan. Kamar tahu bagaimana beberapa ksatria bertarung demi kehormatan, jadi dia mengelompokkan Eugene sebagai salah satu dari mereka karena Eugene tidak menuntut banyak hal. Ketika Eugene mengingatkan Kamar tentang betapa terdesaknya posisi Kamar, sang pewaris terkejut mengetahui sejauh mana Eugene telah membaca situasi mereka dan betapa cerdiknya dia dalam memilih kartu yang harus dimainkan. Dia menyeringai saat menyadari bahwa Eugene berbeda dari kebanyakan ksatria yang dia kenal, maka dia menerima kesepakatan Eugene. Sambil menatap singkat ke tangan Kamar, Eugene teringat informasi Partek tentang betapa sulitnya memurnikan kristal mana, serta biaya tinggi yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Partek telah berjanji untuk memperkenalkan Eugene kepada perusahaan dagang guna membantunya menjual produk sampingan kristal mana. Partek menyarankan Eugene untuk memberitahu Kamar bahwa dia hanya akan mengambil produk sampingannya saja. Dengan begitu, Kamar tidak punya pilihan selain menerima proposal tersebut. Beberapa saat kemudian, Thrill hears the news of his brother retweeting another night too, bergabung dalam penyerbuan Dumeon, sehingga dia menganggapnya sebagai kesia-siaan. Galfredik kemudian menyebutkan betapa berbahayanya Dumeon. Jadi dia memberitahu Thrill bahwa dia keberatan jika ksatria tersebut hanyalah amatir karbitan. Thrill kemudian menyebutkan bahwa dia juga berpikiran sama karena dia yakin Kamar tidak punya koneksi untuk mendapatkan ksatria yang hebat karena dia tidak akur dengan bangsawan tetangga, juga tidak memiliki jaringan yang luas. Melihat mereka sependapat, Thrill asks Galfredik to tell the night how they feel. Saat Galfredik bertanya-tanya mengapa Thrill melimpahkan tugas itu padanya, mereka mendengar langkah kaki dan tak lama kemudian, Kamar muncul. Dia kemudian memperkenalkan Eugene sebagai ksatria barunya yang akan bekerja sama dengan tentara bayaran dan bergabung dalam kelompok penaklukan Dumeon. Terkejut melihat Eugene lagi dan melihat pasukan yang rencananya akan dipimpin Eugene, Thrill memberitahu saudaranya bahwa mereka tidak bisa mempekerjakan seseorang yang asal-usul dan keterampilannya tidak diketahui. Kamar setuju dia tidak tahu asal-usul Eugene, tetapi kemudian dia memberitahu Thrill bahwa dia bisa menjamin keterampilan Eugene. Dia mulai dengan memberitahu saudaranya yang terkejut tentang bagaimana dia mendengar bahwa Eugene hanya menggunakan pedang pendek untuk menghabisi kelompok bandit yang telah meneror wilayah mereka selama ini. Saat Kamar menjamin kemampuan Eugene, Galfredik melemparkan belati ke arah Eugene, namun Eugene menangkisnya di saat-saat terakhir. Semua
Semua orang terkejut dengan kejadian mendadak itu. Galfredi kemudian meminta maaf atas ketidaksopanannya. Dia mendekati Eugene dan berkata bahwa Eugene tampaknya tumbuh besar dengan cukup terlindungi karena tidak memiliki bekas luka atau kulit yang terbakar matahari. He then asked Eugene if he can test his skills. Beberapa saat kemudian, kedua ksatria itu berada di arena. Dan setelah mendengar tentang duel tersebut, penduduk kota bergegas ke sana untuk menyaksikan Galfredi, pria yang tidak hanya menempati posisi ketiga dalam turnamen ksatria, tetapi juga dirumorkan memiliki kekuatan untuk mencabik-cabik binatang buas dengan tangan kosong. As they gather, many of them already feel sorry for Eugene before the match starts. Galix Milas as the match is akan segera dimulai. Dia mengeluarkan pedangnya, memasang posisi duel ksatria, dan Eugene melakukan hal yang sama, yang mengejutkan ksatria raksasa itu. Wasit memberi tanda dimulainya pertandingan, dan kedua pria itu beradu pedang dengan seimbang. Galfredi kemudian memberi syarat agar Eugene menyerangnya, dan Eugene langsung menerjang maju. He pressures Galfrey, sending the Huguenot to be on the defensive, or so it. Kelihatannya bagi penonton biasa. Partai kemudian menjelaskan kepada Robin yang bersorak untuk Eugene, bahwa Galfredi hanya sedang mengukur kemampuan Eugene dan sengaja membiarkan dirinya terdesak. Galfredi menangki semua serangan Eugene dan mencatat bahwa serangan-serangan itu lebih kasar dari yang dia duga. He cannot see a particular style of fighting, and he noticed that Eugene isn't a polished swordsman. Meski begitu, Eugene memberikan aura seseorang yang tumbuh besar di alam liar. Saat Galfredi menangkis tusukan Eugene, dia meminta Eugene untuk membuktikan keaslian status ksatrianya. Di arena, Galfredi memastikan bahwa Eugene bukanlah seorang ksatria. He tells Eugene stanch sloppy and says Eugene is just relying on his physical abilities. The Huguenot tries to educate Eugene on what it means to be a knight, but Eugene menyuruhnya diam karena dia terlalu banyak bicara. Galfredi kemudian berjanji akan tutup mulut jika Eugene berhasil menghajarnya. Ksatria raksasa itu kemudian menyerang, mengejutkan Eugene dengan serangan yang nyaris melubangi lehernya. Namun Eugene menangkis serangan itu dengan membuangnya ke samping. Galfredi then follows up with a heavy swing which pins Eugene's sword to the ground. Then he throws a rondose dengan seluruh berat badannya, tetapi Eugene dengan cepat menahan pedangnya untuk memblokir. Dia berhasil mencegah sol sepatu Galfredi mendarat di pipinya, tetapi kekuatan itu membuatnya terpental menabrak dinding. While others are shocked by the outcome, Thrill considers it expected. So he asks eagerly if Eugene has passed out, but to his surprise, Eugene asks him who did and then charges right at Galix. He strikes Galfredi dengan cepat, dan ksatria raksasa itu mencatat bahwa Eugene belajar dengan sangat cepat. Galfredi menangkis serangan itu dan mencoba menebas Eugene, tetapi Eugene menghindar sebelum membalas dengan tebasan lebar sekuat tenaga. Gal does the same, and their sword shatters upon contact. Penonton menyaksikan dengan kagum saat kedua pria itu menjatuhkan pedang mereka yang patah dan saling mencengkeram tangan. Eugene overpowers Gal, and for the first time, Gal is surprised bahwa pria yang lebih kecil secara fisik lebih kuat darinya. He admits Eugene's strength, but then plans to use his superior experience against the self-proclaimed knight. Gal pulls Eugene closer to him, causing Eugene to lose his stance. The crowd is shocked to see Eugene fall to the ground, and they watch as Gal follows up with a fist to pound Eugene. To everyone's surprise, Eugene kembali berdiri dan kemudian menarik Galfredi mendekat, menyebabkan pria besar itu kehilangan keseimbangan. Dia kemudian melayangkan tinjunya ke arah ksatria raksasa itu. Galfredi yang sudah menyadari kecepatan belajar Eugene, bertanya-tanya dari mana asalnya. He says the fist home in on him and admits it's his loss. Immediately, the blow connects. It sends the big guy flying through the crowd and crashing into a distant wall, menyebabkan Galfredi pingsan. Dengan terkejut, wasit mengumumkan kemenangan Eugene, dan seluruh penonton bersorak atas hasilnya setelah menyaksikan seorang underdog naik ke puncak. Among the people celebrating, Ryan praises Eugene, calling him the mercenarious great knight. Part simply watches as the same Ray-Ban who initially detail like Eugene gas him up. A few seconds later, Gal wakes up like a zombie dan berjalan menghampiri Eugene. Bertentangan dengan apa yang diharapkan semua orang, dia mengangkat tangan Eugene dan meminta semua orang untuk memberikan tepuk tangan meriah. The crowd erupts, chanting one name, Jan Eugene. Everybody rejoices, but still is pissed at the result. Eugene noticed that from that night, people's gaze changed 180 derajat. Keesokan harinya, saat Kamar bertanya apakah Eugene tidur nyenyak semalam, para pelayan menatap Eugene dengan penuh kekaguman. Kamar mencatat bahwa Eugene menolak semua fasilitas yang dia kirimkan. Tiba-tiba, Ryan menyerbu masuk mencari Eugene, dan dia membungkuk dalam-dalam sambil bertanya apakah Eugene memanggilnya. Kamar melihat perilaku sungguh-sungguh Ryan dan berkata bahwa dia menyukainya. Galix also shows up out of the blue and clings to Eugene like they are best buds. Eugene tries warning him not to cling to him so much, but ksatria berotot itu menunjukkan wajahnya dan memberitahu bahwa dia tidak bisa tidur sekejap pun. Dia membual tentang kondisi wajahnya, dan Eugene bertanya-tanya apakah Galfredi ingin dipukul lagi. The Hugue fellow then asks for Eugene's schedule to know if he is free so that they can spar. Based on Gal's reactions, Eugene learns that Gal doesn't take care if Eugene was genuinely a knight or not. Hari itu juga, mereka menyajikan perjamuan lezat untuk Eugene, namun Eugene menatap makanan itu dengan dingin. Pelayan pria dan pelayan wanitanya, yang ditugaskan
ditugaskan kamar untuk menyiapkan makanannya, bersikap ceria terhadapnya dan mencoba membereskan segalanya sesuai standarnya secepat mungkin. Miriam then appears and has fun watching how worried Eugene is, knowing fully well that if he eats the food prepared for him, it do trouble. Sistem tubuhnya. Sementara si pembenci menonton dengan geli, Eugene menerima niat baik para pekerja tersebut sebelum memberitahu mereka bahwa dia akan mengurus makanannya sendiri. Worried, they try talking him out of it, but Eugene tells them to tell Kamar he meant it when he said he liked being alone. This is because Eugene has been used to living alone for over a dozen years now that he is growing less suspicious, which berarti akan lebih banyak orang yang merasa nyaman dengannya. Beberapa hari kemudian, Eugene masih belum terbiasa dengan orang-orang yang mengerumuninya. During that time, Gal tries to convince him once more to have another spark, but Eugene refuses. Tiba-tiba, Val muncul untuk menyapa Eugene dengan kondisi babak belur. Everyone around is horrified at his state, and they see him as Eugene if he has been well. Malam itu di kamar Thrill menghukum seorang tentara bayaran dengan menyerangnya menggunakan pisau karena gagal menyingkirkan Feld seperti yang direncanakan semula dengan kelompok yang telah gugur. Pisat, he blames the injured mercenary because if they had done a good job, Eugene won't be in their castle, and Thrill's plans won't have gone off the rails. Pria yang terluka itu memohon pengampunan, percaya bahwa anak buahnya kompeten sebelum dia memberikan misi tersebut. Thrill, di sisi lain, tidak menerima alasan itu karena laporan mencatat bahwa kelompok tentara bayaran yang gagal itu mati oleh serigala. He grabs the man and goes out his ass while everyone in the room is horrified by the sight and the screams. Setelah merasa puas, Thrill memikirkan cara menyingkirkan Feld karena dia tidak bisa membunuhnya di dalam kastil. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Thrill. Jadi, dia berencana untuk melaksanakannya, percaya bahwa itu juga akan membantunya melenyapkan Feld dengan cara yang rapi dan bersih. Later that night, Eugene speaks with Feld and he learns that Thrill has ordered Feld to go join the Dumion Subjugation. Feld mengeluh karena dia sudah tahu bahwa datang ke kastil akan membawa kematiannya, tetapi dia tidak menyangka akan dikirim ke pembukaan Dumion. Eugene kemudian mengungkapkan bagaimana tentara bayaran yang dibantai oleh serigala dikirim oleh salah satu saudaranya, yang berarti tentara bayaran itu awalnya dalam perjalanan ke desa untuk mencelakainya. Despite all the despair going through Felida's mind, Eugene tells him there is a way for him to live, and for that he must become a Eugene servant. Eugene breaks it down kepadanya, menjelaskan bahwa Feld telah merayakan upacara kedewasaannya, yang menjadikannya orang dewasa yang tidak memerlukan persetujuan wali. Eugene memberitahu Feld bahwa dia bisa terus menahan napas sambil menunggu seseorang untuk menghabisinya, atau dia bisa berjuang sampai akhir. Pada hari pembukaan Dumion, para tentara bayaran dan semua orang yang terlibat berkumpul di pintu masuk Dumion. Di sana, Galfredic memberitahu mereka bahwa berdasarkan ukuran Dumion, mereka harus mengantisipasi goblin dan kobold sebagai monster peringkat rendah, lalu troll dan laba-laba sebagai peringkat menengah. The issue is that he cannot predict the high-ranked monsters. So Gal tells them their goal is to clear paths in the Dumion till they get to mid-ranked monsters. And if at all they come across monster peringkat tinggi, mereka harus segera mundur. Untuk memulai, Galfredic mengirim pramuka untuk mengintai area mencari lubang sarang di dekat Dumion. While at it, some men discuss how their lucky terrorless don't involve scouting. Salah satu dari mereka berencana untuk berpura-pura cedera setelah membersihkan monster peringkat rendah. He explains how first time Dumion raids are crazy and he being a rear guard isn't a good because penjaga belakang biasanya tidak dipedulikan. Dia tidak siap untuk mati konyol seperti anjing, apalagi bayarannya tidak seberapa. Saat dia terus mengomel, Thrill menabraknya saat sedang mencari Val. At first, the mercenary nearly loses his life for his slip up, but then directs Phil to the bar chatting with Eugene. Val, di sisi lain, memberi Eugene tas berisi kudapan sambil memohon agar Eugene kembali dengan selamat. Begitu melihat Val, Thrill mendorong tentara bayaran itu menjauh dan langsung menemui bocah itu. He looks at Velid coldly while reminding him to take his position, hoping Velid hasn't forgotten. Bocah itu mencium adanya bahaya, sehingga secara naluriah dia bersembunyi di belakang Eugene, dan hal ini membuat Thrill marah. Thrill kemudian mencengkeram lengan Veld dan membentaknya dengan merendahkan, bertanya apakah dia sudah tuli. Dia mencoba menyentak Veld menjauh dari Eugene, namun Eugene mengintervensi dengan mencengkeram tangan bangsawan itu. He wants Phil not to lay a finger on Velid and tells Phil that he is spouting ridiculous words. Eugene bertanya pada Thrill apakah dia sudah gila karena secara alami dia tidak seharusnya berharap seorang anak laki-laki yang pengalamannya dengan bilah pedang setara dengan pisau dapur bisa tampil baik dalam penyerbuan Dumion. Thrill menepis tangan Eugene karena dianggap tidak sopan dan dia berkata bahwa dia hanya ingin mendidik Veld agar menjadi kuat. Thrill then tells Eugene to know his place. He informs Eugene that Eugene has no right to yang Veld around like a puppet. Yang mengejutkan, Eugene tetap pada pendiriannya dan dia memberitahu Thrill bahwa Veld telah menjadi pelayannya sejak tadi malam dan semua orang di sekitar mereka bisa bersaksi. Di depan kerumunan yang menonton, Eugene memberitahu Thrill bahwa mereka berbagi ikatan yang lebih tebal daripada darah. Yang berarti jika Thrill menyentuh Veld sedikit saja, dia akan menganggapnya sebagai tantangan baginya. Eugene mendekat ke arahnya dan sedikit menghunuskan pedangnya sambil mengindikasikan bahwa dia bisa menggunakan Thrill untuk latihan jika Thrill melanggar aturan yang baru saja dia buat. Thrill gets mad at them all and yells, saying bahwa merawat anak haram keluarga lain tidak semudah yang mereka kira. Dan jika mereka pikir mereka sedang menolong Veld, mereka hanya akan menghambat masa depan bocah itu. On the contrary, some merchants happily choose the expected rate because not only do they have two knights whom they believe they can never match up to, but there are also a lot of skilled mercenaries. Thrill gets worked up after listening to the man draws his threats. Tiba-tiba, Kamar muncul dan menawarkan dukungan kepada Veld memihak pada Eugene. He remains
Still, that Veld has undertaken his coming of age ceremony, which means the boy is an adult and he can make his own decisions. Sambil memperhatikan saudara-saudaranya, Yuji mencatat bahwa Veld adalah mangsa yang telah dipastikan oleh predator dan situasi terbaik bagi bocah yang lemah adalah dengan membentuk sebuah kelompok. Yuji memperhatikan bagaimana Thrill, sang predator, tidak bisa melakukan apapun pada Veld yang dikelilingi oleh orang-orang kuat. Tiba-tiba, seorang pramuka kembali dari perjalanannya, dan dia memberitahu mereka bahwa tidak ada jejak monster di sekitar. Jadi tidak ada monster yang lolos dari lubang sarang Dumeon. With that, the team proceeds with the Dumeon opening. Pintu Dumeon raksasa terbuka dan para tentara bayaran bersiap mengikuti sang satria. Tepat sebelum mereka masuk, Gelfredick berbalik dan mengatakan bahwa nyawa mereka ada di tangan mereka sendiri. 6 kata itu menggema di benak mereka saat mereka bersiap dengan hati-hati untuk bertempur. Dalam satu kata, Gelfredick memerintahkan mereka untuk maju dan mereka semua menurut. Saat pintu ruang bawah tanah tertutup, Kamar dan Felix meminta Eugene untuk berhati-hati dan berjanji akan bertemu dalam 4 hari. Setelah masuk beberapa meter ke dalam Dumeon, kelompok itu diserang oleh kawanan goblin. Para monster itu berdatangan tanpa henti dan manusia mulai mengamuk, membantai mereka. Sementara beberapa melakukan hal seminimal mungkin demi bertahan hidup, para pemanah mengikuti instruksi Gal untuk menembak goblin yang merayap di dinding yang mencoba membobol formasi mereka. Mereka yang penakut mencoba berlari kembali ke pintu masuk Dumeon untuk melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh goblin. Untungnya, Gal muncul dan menyadarkan mereka. Ia mengumumkan bahwa mereka paling aman saat bersama-sama. Jadi, ia mendorong anak buahnya kembali ke posisi dan berteriak agar mereka bertarung. Setelah menyaksikan performa buruk mereka, Gal menyadari kesalahannya karena terburu-buru memilih para tentara bayaran untuk misi ini. Sekarang ia bertanya-tanya bagaimana ia akan menaklukkan Dumeon dengan orang-orang seperti itu. Tiba-tiba, Gal mendengar lebih banyak monster mendekat dari belakang dan dari depan. Ia mengumpat sambil menuntut mereka beralih ke formasi 2 arah. Tetapi yang mengejutkannya, Eugene berlari ke belakang untuk menghadapi monster sendirian. Gal mencoba memperingatkannya betapa berbahayanya pergi sendirian. Tapi, dalam hitungan detik, ia mendengar suara dentingan. Mereka terkejut saat melihat topeng Eugene melayang ke arah mereka. Jadi, Gal segera memerintahkan Partar. Gal bertanya-tanya seberapa jauh Eugene berlari dalam waktu singkat itu. Ia tiba-tiba berhenti saat melihat Eugene memegang bunga bercahaya dan melaporkan bagaimana ia telah membunuh semua goblin yang muncul di persimpangan. Pria aneh itu kemudian menunjukkan tanaman itu sambil bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Mereka semua terkejut karena Eugene bahkan tidak tahu tanaman apa itu. Namun, ia begitu kuat. Setelah menghabisi monster di lokasi, kelompok itu beristirahat dan mengobati yang terluka. Saat sedang beristirahat, satu regu menemui Eugene dan menunjukkan kristal mana yang telah mereka kumpulkan. Eugene menatap kristal itu dengan kecewa setelah mencatat bahwa rasio dan jumlah monster yang mereka bunuh sejauh ini tidak sesuai. Tidak hanya itu, kristal tersebut berukuran sangat kecil dan berwarna biru dibandingkan dengan apa yang ia dapatkan dari ROR. Miran muncul dan juga terlihat kecewa setelah melihat kristal-kristal itu. Ia mencatat bahwa kualitas monokristal berbanding lurus dengan kekuatan dan ukuran monster. Karena penasaran, Eugene bertanya pada Miran apakah ROR liar memiliki kristal yang lebih besar. Miran tidak setuju, mengatakan bahwa ROR hanyalah monster yang melarikan diri dari Dumeon, dan itu tidak berarti mereka akan memiliki kristal yang lebih besar. Miran mengatakan ROR dengan kristal besar itu langka dan sulit ditemukan. Saat Eugene teringat pada aligator itu, menyebut dirinya beruntung mendapatkan kristalnya. Miran menyimpulkan berdasarkan tingkat perolehan kristal mereka bahwa tidak ada gunanya mencari dukungan dan memasuki Dumeon dari para bangsawan. Saat ia bertanya-tanya apakah ada monster tingkat tinggi di Dumeon, sebuah jeritan bergema dengan keras. Mendengar itu, Gal mengeluh karena tidak mendapat waktu untuk beristirahat, dan ia memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke formasi. Yang mengejutkannya, mereka tampak seperti akan pingsan kapan saja. Jadi, Gal dengan marah memberitahu mereka bahwa ia dan Eugene akan berada di garis depan, sementara mereka mengikuti di belakang. Untuk menghindari orang yang bermalas-malasan, Gal mengancam akan menghukum siapapun yang tertangkap melarikan diri. Eugene terkejut karena ia ditempatkan di garis depan karena ini adalah pengalaman pertamanya di Dumeon. Tetapi Gal menjelaskan bahwa tentara bayaran tidak membantu, jadi Eugene harus turun tangan. Selain itu, monster yang akan mereka hadapi bukanlah lawan yang mudah. Gal menunjuk ke arah siluet, mencatat bahwa monster di sana adalah mereka yang mengendalikan para goblin sebagai prajurit infanteri. Ini berarti mereka akan menghadapi monster tingkat menengah. Jika mereka berhasil mengalahkan monster-monster itu, maka monster berperingkat tinggi akan menunggu mereka di inti kedalaman Dumeon. Saat Eugene mendengarkan dengan tenang, ia teringat mendapatkan kemampuan pengerasan dari pertempurannya dengan ROR liar. Sekarang, ia bertanya-tanya kemampuan apa lagi yang akan ia peroleh jika ia mengonsumsi kristal mana lainnya. Ia kemudian memberitahu Eugene bahwa ia bisa mendengar setidaknya 50 langkah kaki sekitar 100 meter dari mereka dan ada langkah yang lebih berat di belakang mereka. Penasaran, Gal memberikan tombak pada Eugene dan memintanya untuk melemparkannya ke arah monster. Eugene mengambil tombak itu dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Benda itu menabrak troll dan semua orang segera menyerbu untuk melawan monster yang datang. Eugene menyerang langsung sehingga Gal memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti dan mendukungnya. Para pria itu menurut sesuai instruksi dan mencoba memberitahu Eugene bahwa mereka datang untuk mendukungnya. Tetapi mereka membeku saat melihat Eugene melompat ke atas troll dan mencungkil matanya. Eugene memotong jari-jarinya dan menusuk kepalanya. Pada hari itu, definisi ksatria terukir di mata mereka yang menyaksikan Eugene dalam pertempuran. Definisi yang diketahui manusia sebagai karakteristik
ksatria berubah total saat mereka melihat Eugene bertarung. Dalam kasus Eugene, gaya bertarungnya jauh melampaui kekaguman, melainkan gaya binatang buas yang haus darah. Setelah membunuh kawanan goblin, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menolong yang terluka, tetapi para tentara bayaran terguncang oleh trauma. KMA menyadari bahwa sebagian besar kekuatan tempur mereka telah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan. Namun, itu bukan karena kelelahan fisik. Itu adalah kelelahan mental yang disebabkan oleh pemandangan yang diciptakan Eugene. KMA tahu mereka tidak bisa maju lebih jauh dan memutuskan untuk memberitahu Eugene bahwa mereka harus mundur karena mereka telah mencapai target yang telah mereka tetapkan. Namun, Eugene menanggapi bahwa ia belum lelah dan bersikeras akan sia-sia jika berbalik karena mereka tidak tahu kapan penaklukan berikutnya akan terjadi. Eugene menambahkan bahwa mereka bebas untuk kembali lebih dulu, tetapi KMA berteriak bahwa mereka harus maju bersama-sama, yang membuat para tentara bayaran yang sudah kelelahan ketakutan. Eugene turun dari bangkai goblin besar yang baru saja ia bunuh dan memerintahkan KMA untuk memimpin pasukan penakluk keluar dari Dungeon, memberitahu dia bahwa hanya dia dan tentara bayarannya yang akan melanjutkan. KMA menyadari bahwa Eugene telah menyadari kelelahan para tentara bayaran dan memilih untuk bersikap penuh perhatian. Ia mulai menganggap Eugene sebagai ksatria berhati hangat yang peduli pada prajurit yang lebih lemah darinya, yang tersembunyi di balik penampilan yang tajam. Trie, yang tidak punya pilihan lain, berbalik dan mengikuti Eugene, berpikir bahwa Eugene adalah pria yang membuatnya mempertimbangkan kembali apa arti ksatria yang sebenarnya. Sesaat kemudian, Eugene dan tentara bayarannya menuju lebih dalam ke Dungeon. Dalam perjalanan, Robin mengeluh karena terseret dalam situasi ini. Namun, ia menghibur dirinya dengan berpikir bahwa Eugene cukup kuat untuk mengalahkan Troll sendirian, yang berarti ia bisa menangani semuanya. Kemudian Robin menginjak sesuatu, dan saat ia mengangkat kakinya, ia melihat seekor laba-laba kecil. Namun, saat ia mendongak, ia melihat kawanan laba-laba tergantung di langit-langit. Laba-laba gua raksasa ini adalah monster yang hidup berkelompok dan melelehkan serta memakan mangsa mereka dengan racun asam yang kuat. Tiba-tiba, laba-laba itu melompat turun dan merangkak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Park memberitahu dia bahwa mereka harus mundur karena terlalu banyak laba-laba. Namun, Eugene hanya mengayunkan pedangnya ke arah laba-laba di sekitar mereka, membunuh mereka seketika, dan menjawab bahwa jumlah mereka bukan apa-apa baginya. Partik berteriak pada Rabon bahwa mereka bergabung dalam pertarungan, yang dijawab Raban bahwa mereka sudah bertarung. Mereka semua mulai memotong laba-laba yang menyerbu hingga berkeping-keping. Sayangnya, Raban tidak bisa mengimbangi dan dijepit oleh laba-laba. Salah satu laba-laba hendak menggigit kepalanya. Untungnya, Eugene menebasnya menjadi dua tepat waktu, menyelamatkannya dari kematian. Ryan mendongak dan melihat bahwa semua laba-laba telah terbunuh. Ia memuji Eugene karena sangat luar biasa, tetapi menyarankan mereka harus kembali. Ray Ben kemudian melihat ke kaptennya untuk meminta dukungan, tetapi Park benar-benar diam, menatap langit-langit sambil gemetar ketakutan. Di antara para ROR, bahkan dalam spesies yang sama, ada tingkatan yang berbeda. Namun, mereka jarang menemui tingkatan yang lebih tinggi, jadi mereka bahkan tidak dipertimbangkan saat membentuk kelompok penaklukan. Namun, Partek melihat varian laba-laba gua raksasa peringkat lebih tinggi di depannya. Itu berperingkat Lord. Park berteriak dengan mendesak kepada Eugene bahwa mereka harus mundur karena mereka tidak akan berguna melawan laba-laba Lord yang berperingkat lebih tinggi. Tetapi Eugene hanya memanggil nama mereka dengan serius, membuat mereka berdua merasakan aura kuat darinya. Ia memerintahkan mereka untuk mundur, menyatakan bahwa laba-laba Lord itu adalah mangsanya. Park yang berkeringat ketakutan menjawab bahwa ia mengerti, dan mereka berdua berlari karena sensasi aneh itu membuat mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Miran tertawa saat melihat keduanya berlari dan memberitahu dia bahwa mereka berdua memiliki naluri yang menyerah pada perbedaan kekuatan antara mereka dan dirinya. Ia bertanya pada Miran apakah Lord itu adalah hero air yang setara dengan penguasa rawa. Tapi Miran menjawab tidak dan menjelaskan bahwa level Lord itu bahkan lebih kuat daripada penguasa rawa. Namun ia tidak peduli karena yang ia pedulikan hanyalah monokristal laba-laba Lord itu bahkan lebih besar daripada milik penguasa rawa. Laba-laba Lord itu kemudian memekik keras, mengguncang seluruh gua Dungeon, tetapi ia dengan percaya diri menyuruhnya untuk berjuang sepuasnya. Lagi pula, semakin sulit membuka peti harta karun, semakin besar kegembiraan akan isinya. Keesokan harinya, seekor laba-laba kecil menuju ke cangkir teh, tetapi terpotong menjadi dua bahkan sebelum mendarat. Kemampuan kedua yang diperoleh Eugene dari mengonsumsi kristal mana dari laba-laba Lord adalah kamuflase. Dengan memperkuat kulitnya dan menggunakan kamuflase untuk meniru kulit manusia, ia akhirnya bisa berdiri di bawah sinar matahari. Dengan begitu, ketidaknyamanan harus menghindari sinar matahari sangat berkurang. Seorang wanita kemudian menyadari bahwa ia berjalan-jalan tanpa topengnya dan bertanya mengapa ia memakainya selama ini hanya untuk menyembunyikan wajah yang begitu tampan. Para wanita bangsawan sangat tertarik padanya dan mencoba merayunya, tetapi ia merasa tidak nyaman, dan itu tidak membantu karena Miriam juga menggodanya. Salah satu wanita bertanya apakah garis keturunannya termasuk darah elf karena ia sangat tampan. Ini mengejutkannya dan ia menyadari keadaan menjadi lebih merepotkan. Saat itu juga, KMA yang telah mencekik seseorang mendengar komentar itu dan bergegas menghampiri dengan bersemangat. KMA memberitahu dia bahwa matanya tajam bahkan di Dungeon yang gelap gulita. Telinganya setajam anjing liar, gerakannya lincah, dan kekuatannya luar biasa, terutama saat ia melempar tombak. KMA menambahkan bahwa tidak mungkin ia manusia biasa, membuat Eugene berkeringat gugup. Tapi kemudian, KMA dengan bangga berteriak bahwa Eugene pasti memiliki darah elf yang mengalir di nadinya. KMA kemudian bertanya
bertanya bagaimana ia bisa tetap tersembunyi selama ini dengan penampilan seperti itu karena sulit untuk tidak menonjol di wilayah itu. Yuji menyimpulkan bahwa Kaima agak tajam tapi bodoh dan ia menjawab dengan anggun bahwa ia tidak pernah benar-benar mencoba menyembunyikan dirinya dengan sengaja. Para wanita dan bahkan Kaima terpana oleh ketampanannya. Ia hanya memberi mereka apa yang mereka inginkan dan memutuskan bahwa jika ditanya lagi, ia akan menggunakan alasan bahwa ada seorang elf di antara leluhurnya. Apa yang didapatkan Eugene dari mengonsumsi monokristal bukan sekadar kemampuan. Pada saat itu, tanda lain menghilang dari tubuhnya. Ingatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya terlintas di benaknya. Ia melihat dirinya berbaring di tempat yang tidak diketahui, tangan lembut memegang tangannya. Dan di ruang yang tidak dikenal itu, bel berbunyi sementara semua orang menatapnya. Ia bertanya-tanya siapa wanita dalam ingatan itu, dan apakah ingatan itu miliknya. Tapi kemudian ia kembali ke kenyataan saat seseorang meneriakkan namanya. Raban memohon bantuan, dan Kaima mengingatkan Raban bahwa ia tidak lain hanyalah beban bagi Eugene. Raban menjawab bahwa itu karena Eugene bukan manusia. Manusia normal manapun akan melarikan diri. Sayangnya, jawaban Raban salah, dan Eugene memperhatikannya dengan jenaka dipukuli oleh Krema. Satu-satunya hal yang benar-benar diingat Eugene hanyalah namanya. Tapi karena peristiwa baru-baru ini, ia mulai memiliki firasat tertentu. Rasanya seolah dengan menghapus tanda-tanda itu satu persatu, ia mungkin bisa menemukan lebih banyak tentang dirinya sendiri. Bukan gelar palsu seperti menjadi ksatria atau memiliki darah elf, tetapi siapa dirinya sebenarnya. Kemudian, mereka semua berkumpul di kamar sang tuan, dan Lord Turwin memberitahu mereka bahwa ia telah mendengar tentang keberhasilan pembukaan Dumeon. Kriema memperkenalkan diri dengan hormat sebagai putra ketiga Gali. Mengamati ini, Eugene menirunya dan memperkenalkan diri sebagai putra tertua Eugene. Sang tuan memuji mereka dan menyerahkan sesuatu kepada Eugene. Itu adalah sertifikat yang menjamin identitasnya sebagai Yan dari House Eugene. Ia menerimanya dan berterima kasih kepada sang tuan dengan hangat. Namun, sang tuan kemudian terbatuk keras yang membuat Kamar khawatir. Sang tuan curhat kepada Kamara bahwa ambisi saudaranya sangat membebani pikirannya, sehingga ia tidak bisa mati dengan tenang. Kamar meyakinkan ayahnya bahwa ia akan dengan aman dan benar membimbing wilayah yang telah ia bangun seumur hidup. Namun sang tuan mengingatkan Kamar bahwa wilayah itu tidak lebih dari debu dan tanah, dan bahwa seorang tuan harus selalu menjaga rakyatnya, bukan tanahnya, dan memimpin mereka. Dengan kata-kata terakhir itu, sang tuan menghembuskan napas terakhir dan meninggal dunia. Yuji menyadari bahwa banyak yang berduka atas kematian sang tuan, tetapi juga menyadari bahwa bahkan di depan kepergian orang yang sama, tidak semua orang memiliki perasaan yang sama. Ia jelas merujuk pada Vertol yang egois. Kemudian, sebelum matahari terbenam, Kriema meminta maaf kepada Kamar karena pergi selama pemakaman tuan. Tetapi Kamar mengerti bahwa ia memiliki kewajibannya sendiri. Kria kemudian bertanya apakah Kamar yakin untuk tinggal, dan ia menjawab bahwa ia berniat untuk memasuki Dumeon sekali lagi. Akan sia-sia jika meninggalkannya setelah melalui semua masalah untuk membukanya. Kriema kecewa dengan tanggapan ini dan menyebutkan bahwa Count of Evergrow pasti sangat menyukai Eugene. Kriema kemudian mengulurkan tangannya dan memberitahu dia bahwa suatu kehormatan untuk bersilangan pedang dengan ksatria kuat sepertinya, meskipun ia berharap mereka tidak akan menemui musuhnya di lain waktu. Eugene ragu-ragu pada awalnya, tetapi akhirnya menjabat tangannya. Setelah Kriema pergi, ia memerintahkan Partey untuk bersiap berangkat. Val mendengar perintah itu dan bertanya pada Partek mengapa mereka pergi padahal Eugene baru saja mengatakan mereka akan tinggal. Part menjawab bahwa ksatria harus menunggang kuda sebagai aturan. Jadi, mereka menuju perusahaan dagang untuk mendapatkan kuda bagi Eugene dan menjual hasil sampingan monster. Velet menerima penjelasan ini dan bersumpah untuk membantu Eugene sebagai pengikutnya. Namun, Eugene memberitahu Velat bahwa ia tidak akan membutuhkan bantuannya untuk saat ini, yang membingungkan Vel. Sebelum ia bisa sepenuhnya memahami maknanya, ia mendapati dirinya mengangkat kota-kota besar dan bekerja di Marin, kota komersial terbesar di kerajaan Kailor. Setelah menurunkan kota-kota produk, para tentara bayaran berkumpul untuk melihat, dan Rabban dengan bangga memberitahu mereka bahwa barang-barang itu adalah hasil sampingan Dumeon yang dibawa oleh Eugene. Para tentara bayaran mengenali nama Eugene sebagai orang yang telah merobek kepala troll saat masih hidup di Dumeon, dan mereka dengan bersemangat melihat lebih dekat barang-barang di depan mereka. Sementara itu, di belakang mereka, Fail bekerja keras untuk mengumpulkan semuanya, tetapi ia menyadari bahwa Eugene membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berbicara dengan seseorang. Di tempat lain, Bill Mori dari Palin Trading Company mencoba meyakinkan Eugene bahwa kebanggaan wali kota akan secara pribadi bertanggung jawab untuk menangani hasil sampingannya. Eugene setengah ragu ketika Partey menyebutkan mengetahui perusahaan dagang yang dapat diandalkan, tetapi ia terkejut karena Partey telah memperkenalkannya pada perusahaan berskala besar seperti itu. Ia menyadari betapa berharganya ini bagi seseorang seperti dirinya yang tidak tahu apa-apa tentang jaringan sosial manusia. Bill Mori terus mencoba membujuk Eugene, tetapi tiba-tiba seseorang dengan kasar membuka pintu, memukul Bill Mori dan menuntut untuk mengetahui siapa Eugene, yang mengejutkan kedua pria itu. Park berbisik kepada Eugene bahwa keadaan mungkin menjadi canggung, yang membingungkannya. Park menjelaskan bahwa pria itu adalah sekretaris yang bekerja langsung di bawah wakil manajer perusahaan dagang Palin, yang berarti ia memegang kekuasaan lebih dari Bill Mori dan kemungkinan besar datang untuk merampas hasil sampingan dengan harga yang lebih rendah. Park
menyarankan Eugene untuk bertindak sangat hati-hati jika ia menginginkan mitra dagang yang stabil yang menarik minat Eugene. Bill Murray menyapa pria itu sebagai Grail dan memberitahu dia bahwa negosiasi untuk kontrak eksklusif dengan Eugene sudah berlangsung. Namun, Gra hanya memerintahkan Bill Murray untuk menyingkir dan tidak menantang seseorang yang tidak mungkin ia kalahkan. Grail kemudian mengatakan bahwa ada cukup banyak pembicaraan di pelabuhan tentang Eugene, satria yang merobek kepala troll dengan tangan kosong di wilayah Turuin, dan bahwa ia telah membawa segunung hasil sampingan Dumeon. Namun, sebenarnya, Grail percaya ini adalah rumor yang tidak terverifikasi, taktik transparan dari pendatang baru yang naif untuk meningkatkan nilai barangnya. Grail melanjutkan, menyatakan bahwa wakil manajer perusahaan dagang Palin ingin menandatangani kontrak dengan Eugene secara pribadi dan menyarankan mereka meninggalkan tempat kumuh itu dan mengikutinya. Gra menganggap Eugene hanyalah orang kasar yang hanya mengerti kekuatan dan berniat melucuti nilainya. Tapi tiba-tiba, Gra merasakan tekanan luar biasa saat Eugene menatapnya. Dicengkeram oleh ketakutan, Grail dengan cepat mengubah nadanya dan dengan hormat memperkenalkan dirinya kepada Eugene, menjelaskan bahwa itu adalah kesempatan yang baik. Eugene dengan tenang bertanya kesempatan macam apa yang ia maksud. Grail, yang sekarang tergagap, menjawab bahwa itu adalah kesempatan untuk menjual hasil sampingan dengan persyaratan yang lebih baik karena wakil manajer akan menangani kesepakatan itu secara pribadi. Tapi Eugene tidak yakin dan memperkuat tatapannya, mendorong Grail lebih jauh ke dalam ketakutan. Grail meminta maaf lagi, bersikeras bahwa ia tidak bermaksud tidak sopan. Tetap saja, Eugene tidak mundur, dan akhirnya Grail tidak punya pilihan selain melarikan diri dalam kepanikan, berteriak bahwa ia akan kembali di lain hari. Bill Murray terharu sampai meneteskan air mata, karena baru saja menolak kontrak dengan wakil manajer atas nama Eugene, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami implikasinya. Meskipun demikian, ia bersumpah untuk menawarkan Eugene dukungan penuh dan tak tergoyahkan, memohon padanya untuk menghubunginya kapanpun ia membutuhkan sesuatu. Bill Murray kemudian dengan bersemangat bertanya kapan mereka akan memulai prosesnya, dan Eugene menjawab bahwa mereka akan segera memulainya. Sementara itu, di Palin Trading Company, Grail melaporkan kepada wakil manajer bahwa Eugene telah menolak tawaran mereka dan memastikan bahwa ia bukan pria biasa. Wakil manajer memberitahu Graale untuk mengangkat kepalanya, menjelaskan bahwa ksatria sering bertindak karena kehormatan atau harga diri. Ia menambahkan bahwa mereka bisa saja membuat keadaan menjadi sulit bagi Eugene dengan cara mereka sendiri karena pedagang seperti mereka memiliki kekuatan melalui uang dan barang. Ia mencatat bahwa itu tidak akan terlalu sulit, terutama terhadap ksatria yang tidak punya uang tanpa kuda yang layak. Ia kemudian memerintahkan Gra untuk memberikan hadiah kepada Eugene, hadiah yang terlalu berharga bagi ksatria miskin untuk ditolak. Di tempat lain, Velat bertanya kepada Eugene apakah ia memerintahkannya untuk tinggal dan terus menjual hasil sampingan, yang dijawab Eugene dengannya. Velat tidak mengerti dan bertanya apakah itu karena keterampilannya masih terlalu kurang untuk menemaninya. Mencoba membujuknya, Vel berjanji untuk segera memulai pelatihan pedang. Eugene hanya bertanya apa peran seorang pengikut, dan Vel menjawab bahwa itu adalah untuk melayani ksatria, baik dalam pertempuran maupun kehidupan sehari-hari. Eugene memuji pemahamannya dan menjelaskan bahwa tugasnya saat ini adalah melayani dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikutnya. Ia menginstruksikan Vel untuk menjual hasil sampingan yang ia bawa kembali dari pertempuran, dan mengumpulkan dana, menyatakannya sebagai misi yang telah ditugaskan oleh ksatrianya. Ia berbalik untuk pergi, memberitahu Velat bahwa ia bisa memikirkan sisanya sambil hidup dan bekerja dengan Bill Murray, yang akan mengajarinya banyak tentang bisnis dengan berbagai cara. Velat merasa kecewa, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika bukan karena Eugene, ia pasti sudah mati sejak lama. Mengamuk sekarang akan memalukan. Namun, semangatnya bangkit ketika Eugene memberitahu dia bahwa setelah mereka mengumpulkan dana, ia akan mempertimbangkan untuk mengajarinya pedang dan bahwa suatu hari nanti Velit harus mendukung pertempurannya sebagai pengikut sejati. Velit sangat gembira dan bersumpah untuk mengikuti perintahnya. Keesokan harinya di jalan, Eugene menyadari betapa cepat uang menghilang, meskipun mereka hanya membeli kebutuhan pokok. Mira menangis saat memeluk kantong uang kosong, meratap bahwa dompet mereka sangat tipis, bahkan hatinya terasa hampa. Saat Miran berakting, Eugene memperhatikan sesuatu di samping, satu set baju zirah yang bersinar. Park memberitahu dia bahwa itu adalah baju zirah lempeng, impian sejati bagi setiap ksatria. Ketika Eugene bertanya apakah itu mahal, Park menjelaskan bahwa itu tidak hanya mahal, bahkan ksatria kaya pun sering mewariskan zirah semacam itu dari generasi ke generasi, menjadikannya sangat berharga. Saat Eugene menatap zirah itu, Raban tiba-tiba meneriakkan namanya dan berlari ke arah mereka dengan kecepatan penuh, memberitahu mereka bahwa kawanan Aeroair besar telah muncul tepat di luar Marin. Raban menjelaskan bahwa Aeroair dari hutan timur Marin sedang masuk ke kota dan bahwa guild lokal hampir tidak bisa menahan mereka. Part menyarankan mereka harus berpartisipasi dalam penaklukan, tetapi Eugene bertanya mengapa. Raban dengan dramatis menjawab bahwa tidak seperti Dungeon yang memiliki pemilik dan biaya komisi, perburuan Aeroair itu gratis. Marin yang merupakan kota pedagang yang kaya adalah tempat yang sempurna untuk menjual hasil sampingan monster dan jarahan dengan harga tinggi tanpa biaya transportasi. Ray-Ban berteriak bahwa itu berarti tumpukan uang yang sangat besar, dan tanpa ragu, Eugene berkata mereka harus pergi karena tidak ada alasan untuk ragu. Tiba-tiba, seseorang menghentikan mereka. Itu adalah Grail yang memegang kuda dan terengah-engah karena kelelahan. Gra dengan bangga menyatakan bahwa wakil manajer telah mengirim kuda peran sebagai hadiah. Ia menjelaskan bahwa kuda itu memiliki surai hitam berkilau sehalus sutra, otot yang terjalin erat, dan merupakan kuda ras murni dengan silsilah terkemuka. Eugene bertanya apakah
apakah wakil manajer benar-benar memberikannya kepadanya. Meskipun terintimidasi oleh tatapan Eugene, Grail berhasil menjawab ya dan meyakinkannya bahwa itu hanyalah hadiah tanpa pamrih. Eugene bergegas menghampiri kuda itu, yang mendengkur saat bertemu dengannya. Ia kemudian melompat dengan mulus ke atas pelana dan memberitahu Grail untuk berterima kasih kepada wakil manajer atas hadiah tersebut sebelum pergi untuk menghasilkan uang. Raban dengan tenang memberitahu party Eugene sudah pergi dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Part yang bingung dengan pertanyaan itu berteriak padanya untuk mengejar Eugene, meninggalkan Grail di belakang, terpana dan tidak bisa berkata-kata. Sesaat kemudian, di hutan luar bagian timur kota Marin, para goblin sedang berpesta dengan bangkai manusia ketika mereka mendengar kuda mendekat. Sebelum mereka bisa bereaksi, kepala-kepala mereka terputus dari tubuhnya. Miriam mencatat bahwa skala gerombolan itu sangat masif karena mereka sudah bisa melihat Roars dari lokasi mereka. Ia menduga sebagian besar anggota guild Marin mungkin sudah tewas. Namun, Eugene justru menanggapinya sebagai berita bagus. Ia tidak suka berbagi harta jarahan. Beberapa menit kemudian, Eugene tiba di lokasi dan melihat beberapa prajurit sedang berusaha sekuat tenaga melawan Roars, sementara seorang satria dikepung oleh para orc. Satria itu dengan bangga berteriak kepada para orc bahwa mereka tidak akan bisa maju kecuali mereka membunuhnya. Namun saat para orc merangsek dengan ganas, kudanya meringkik ketakutan dan melarikan diri, melemparkan satria itu ke tanah. Sang satria, yang masih mencoba menjaga martabatnya, memperkenalkan diri sebagai Madria. Namun kepercayaan dirinya goyah ketika salah satu orc menghancurkan tanah di depannya. Ia mendongak dan melihat para orc siap menghancurkannya berkeping-keping. Saat mereka bergerak untuk menghabisinya, Madria menjerit dan meminta tolong dalam ketakutan. Namun untungnya bagi dirinya, Eugene melemparkan tombak tepat waktu, menembus tengkorak salah satu orc. Eugene bergegas maju dan dengan mudah menebas orc yang mengepung Madria, menyelamatkannya dalam hitungan detik. Terkesima, Madria menanyakan namanya. Tanpa menyadari ada orc yang mendekat, Eugene mengangkat pedangnya dan melemparkannya, membunuh ancaman itu seketika. Madria kembali terkesan, tetapi Eugene bertanya apakah namanya benar-benar penting saat itu, seraya menegaskan bahwa nama itu tidak akan berarti apa-apa jika Madria tewas. Saat para Roars menyerbu ke arah mereka, Madria segera berdiri, menghunus pedangnya, dan berteriak bahwa setelah mereka kembali dari neraka dunia itu, ia akan menanyakan namanya lagi. Kemudian, setelah penaklukan yang sukses, Madria secara dramatis menceritakan kepada warga bahwa ratusan goblin telah menyerbu kota seperti kawanan semut. Namun, mereka bertarung sampai titik darah penghabisan, dan di puncak krisis, seorang satria muncul yang membantai para goblin tanpa ampun, mengamankan kemenangan dan melindungi kota Marin. Para warga, bagaimanapun, merasa kesal dengan penceritaan dramatisnya dan hanya bertanya siapa ksatria itu. Madria menjawab bahwa itu adalah Jan Eugene. Mendengar nama tersebut, minat kerumunan langsung memuncak. Mereka mengingat Eugene sebagai ksatria yang menaklukkan Dumeon di wilayah Turwin. Warga mulai meneriakan nama Eugene, mengelulukannya sebagai pahlawan dan memujinya dengan antusias. Lu Pilene, wali kota Marin saat ini dan mantan perwakilan dari Palin Trading Company, mengamati kekaguman kota terhadap Eugene dan berkomentar kepada cucunya, Pacella, wakil manajer perusahaan, bahwa semakin besar ketenaran Eugene, semakin sulit dia dikendalikan. Dia bertanya apakah cucunya yakin bijaksana membiarkannya tanpa pengawasan. Telah meyakinkan Louie bahwa segalanya terkendali. Faktanya, ia berharap reputasi Eugene terus meningkat karena semakin tinggi seseorang terbang, semakin besar ketakutan akan kejatuhannya. Ia kemudian bertanya kepada Louie apakah dia tahu tentang pengawal yang bepergian bersama Eugene. Ia bertanya apakah yang dimaksud adalah Felid, orang yang memasok produk sampingan ke perusahaan mereka. Ia membenarkannya dan mengungkapkan bahwa penyelidikannya telah mengungkap bahwa Feld adalah anak haram dari keluarga Tierwin. Ia menjelaskan bahwa tampaknya Eugene sedang mencoba mendapatkan dana besar melalui bisnis sambil mensponsori anak haram keluarga Terwin tersebut. Jika mereka bisa mengamankan keduanya, itu mungkin mengarah pada hubungan dengan calon kepala keluarga Terwin di masa depan. Louis terkesan dengan rencana Pela dan menyadari bahwa niatnya adalah untuk membeli kesetiaan seorang satria yang mensponsori garis keturunan bangsawan. Ia memutuskan untuk mengirim Eugene hadiah dan menutupi niat aslinya dengan mengklaim bahwa itu adalah tugas wali kota untuk menghargai pahlawan yang menyelamatkan kota. Louis memberitahu Pacella bahwa ia akan menempatkannya sebagai perujuk dan menginstruksikannya untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, yang diterima dengan percaya diri dan ia berterima kasih kepadanya. Untuk itu, larut malam itu, di Mansion Pacella, dia menyesap tehnya dengan tenang dan merenung bahwa mereka yang haus pada akhirnya akan datang ke tepi air. Sebagai seorang pedagang, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Dia menyeringai, berencana menggali sumur bahkan sebelum rasa haus itu datang, menunggu sampai Eugene meminumnya dengan gelisah dan tanpa perlawanan atau keraguan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Eugene tidak meminum air, melainkan darah. Akhirnya, pintu ruang tamunya terbuka dan dia menyambut tamunya dengan senyum jahat. Dia menyebut Eugene pahlawan Marin, berharap untuk menyanjungnya, tetapi Eugene dengan tenang menyatakan bahwa dia datang untuk mengucapkan terima kasih. Dia bertanya apakah dia pemilik cabang Palin Trading Company, yang dijawab ya olehnya sambil menawarinya tempat duduk. Saat dia mengamatinya, dia mencatat bahwa dia tidak hanya tampan, tetapi juga menakutkan, seorang ksatria yang mampu memenggal kepala troll dengan tangan kosong. Dia tidak seperti ksatria manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Dia memuji baju zirah yang dia kenakan, hadiah dari Louie, dan memberitahunya bahwa itu telah dipesan dari bengkel terbaik di Marin. Dia menjelaskan bahwa itu ditempa dari campuran besi els dan tulang ogre, memberikannya kekerasan yang bahkan taring naga akan kesulitan
untuk menembusnya. Dia bertanya bagaimana rasanya. Dia menjawab bahwa dia bisa mengandalkan kekokohannya dalam penaklukan Dumeon berikutnya, dan berterima kasih padanya atas penginapan dan makanan yang sangat baik, mencatat bahwa tentara bayarannya dalam kondisi baik sebagai hasilnya. Namun, dia juga menyatakan bahwa dia tidak melakukan semua itu karena mengharapkan imbalan. Dia menertawakan kerendahan hatinya dan hendak menyampaikan tawarannya, tetapi Eugene berdiri sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia memberitahunya bahwa dia akan pergi karena dia pria yang sibuk. Terkejut, dia bertanya apakah dia sudah pergi, tetapi dia hanya berbalik dan menjawab bahwa dia mungkin akan mampir kemari lagi setelah Dumeon turun ditaklukan. Hanya itu yang bisa dia tawarkan padanya. Lebih mengecewakannya lagi, dia menambahkan bahwa kontraknya hanya mencakup produk sampingan Dumeon dan bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Dia berniat untuk fokus mengumpulkan kristal mana mulai sekarang. Terkejut, dia memanggilnya, menghentikan langkahnya. Dia bertanya apakah benar-benar tidak ada lagi yang perlu mereka diskusikan, tetapi dia berbalik dan bertanya apa maksudnya. Dia menuduhnya pura-pura bodoh dan berkata ada batasnya untuk perilaku seperti itu. Dia mengingatkannya bahwa mereka telah memberinya baju zirah full plate termahal di Marine, kuda perang silsilah, akomodasi hotel terbaik mereka, dan masakan kelas atas. Dia menunjukkan bahwa produk sampingan yang dia jual tidak cukup untuk menutupi bahkan setengah dari layanan tersebut. Dia bertanya apakah dia benar-benar akan berpura-pura tidak mengerti biaya dari semua yang telah dia terima. Dia menambahkan bahwa dia seharusnya sudah belajar sekarang sebagai mantan pengawal bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang gratis. Akhirnya, dia mengancam akan mengeksposnya, mengatakan bahwa jika dia menolak untuk membayar mereka, orang-orang Marine yang memujinya akan mengetahui bahwa dia tidak lebih dari ksatria tak tahu malu yang tidak mengenal kehormatan. Ini membuatnya marah. Eugene tidak menanggapi pada awalnya, tetapi kemudian menyeringai dan mengatakan itu konyol. Dia mengingatkannya bahwa dia telah memerintahnya saat pertama kali bertemu dan membuang hadiah yang tidak diinginkan padanya sesuka hatinya. Namun sekarang dia menuntut pembayaran untuk hadiah-hadiah itu. Dia kemudian memelototinya dan bertanya apakah seorang pedagang belaka mencoba mengancamnya. Orang-orangnya ketakutan sementara tentara bayarannya puas. Dia mendekatinya dan memberitahunya bahwa dia salah memahaminya. Dia memberitahunya sekali lagi bahwa dia sudah membuat kontrak dengan Palin Trading Company melalui Bill Murray, dan selama dia terus diam-diam membeli barang-barangnya, dia tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang Meran tentangnya. Condong mendekat, dia memperingatkannya bahwa, seperti yang dia katakan sendiri, segalanya memiliki harga. Jadi, jika dia terus menjalankan mulutnya, dia akan segera mengetahui sendiri apa arti harga yang sebenarnya. Berbalik sekali lagi, dia menyatakan bahwa dari luar, itu hanya terlihat seperti Palin bersekongkol dengan kota Moran untuk menganiaya ksatria yang telah menyelamatkannya. Dia memperingatkan mereka bahwa jika itu yang terus terjadi, maka selama krisis berikutnya, tidak akan ada satupun ksatria yang mau melangkah maju untuk Marine. Robin dan Partek mengikutinya saat dia berjalan keluar. Tapi sebelum mereka pergi, Park menoleh ke Pacella dan berkomentar bahwa itu benar-benar disayangkan. Dia menambahkan bahwa jika pendekatannya berbeda, mereka tentu bisa membangun hubungan yang baik. Tertegun oleh campuran rasa takut dan malu, Pacella tetap berhasil dengan tenang memohon pada Eugene untuk berhenti. Dia membungkuk di depannya dan dengan tulus meminta maaf, mengakui bahwa dia telah kurang sopan. Dia mengakui bahwa keinginannya untuk mendapatkan posisi lebih tinggi telah mengaburkan penilaiannya dan meminta untuk memulai hubungan mereka kembali. Dia menjelaskan bahwa mereka akan mempertahankan kontrak yang ada dengan Bill Murray, tetapi ini menambahkan beberapa klausul dan bersumpah bahwa tidak akan ada hal yang perlu dikhawatirkan olehnya. Pacella telah bertemu dengan banyak ksatria yang mengibas-ngibaskan ekor saat perlindungan mewah ditawarkan. Baginya, sebagian besar yang disebut ksatria adalah orang bodoh yang mengejar ketenaran dan kekayaan. Tapi dia menyadari Eugene berbeda. Dia terlalu berbahaya untuk dipermainkan. Dia mengutuk dirinya sendiri karena salah menilainya dan sekarang mengerti mengapa naluri pedagangnya berteriak bahwa dia tidak boleh melepaskannya. Untungnya baginya, Eugene duduk. Setuju untuk setidaknya mendengarkannya, tetapi memperingatkan bahwa tawaran itu sebaiknya sangat menggoda. Dia merasa sangat lega dan berterima kasih atas belas kasihannya. Kemudian, Eugene dan tentara bayarannya kembali dalam perjalanan. Miran sedang mengagumi baju zirah barunya dan dengan lantang menyatakan bahwa dia adalah yang paling keren di seluruh dunia. Sementara Eugene hanya menepis pujian itu. Park memberitahunya bahwa dia telah mengamankan kontrak yang sangat menguntungkan dan menjelaskan bahwa Palin Trading Company begitu besar dan menjangkau luas sehingga tidak bisa diabaikan. Park menambahkan bahwa Palin memiliki ratusan cabang di seluruh kekaisaran Romawi dengan Marine sebagai pangkalan utama mereka, dan mereka terutama melakukan bisnis dengan rumah-rumah bangsawan yang memiliki domain sihir lokal seperti House Turwin. Park meyakinkannya bahwa Palin sangat murah hati dalam menawarkan mediasi Dumeon dan labirin tanpa batas di seluruh cabangnya. Pada tingkat itu bahkan mungkin lebih bermanfaat daripada menerima penunjukan dari rumah bangsawan. Park kemudian memuji Eugene atas negosiasi tarik ulur yang brilian. Tetapi Eugene mengakui bahwa dia hanya mengatakan hal-hal itu karena dia merasa kesal. Tiba-tiba, mereka mendengar seseorang mengejek bertanya apakah hanya mengenakan baju zirah mengkilap membuat seseorang menjadi ksatria, dan seorang pria botak menggoda Eugene karena memiliki wajah cantik yang tidak mungkin bisa menggunakan pedang dengan benar. Miran marah, tetapi Eugene mengabaikannya. Kamar kemudian mendekat untuk menyapanya dan Eugene turun dari kudanya bertanya apakah dia harus memanggilnya Lord Terwin. Kamar menyuruhnya menggunakan gelar apapun yang dia sukai dan berkomentar bahwa Eugene telah berubah cukup banyak. Eugene bertanya tentang situasi saat ini dan Kamar menjawab bahwa bukannya menjadi rendah hati, Ferl justru mempekerjakan tentara bayaran baru lagi. Tapi ada sesuatu yang salah. Eugene bertanya apa maksudnya dan Kamar mengingatkannya pada tentara bayaran
yang telah dibunuh oleh serigala hitam karena mereka adalah kelompok yang sangat kejam. Untuk beberapa alasan, tentara bayaran yang dibawa Vertul kali ini memberikan perasaan yang serupa. Kamar kemudian memberitahunya bahwa dia akan melayani sebagai komandan partai penaklukan Dumeon. Pria botak itu menuda dengan marah pada pengumuman itu dan bertanya dengan sarkastis apakah dia akan menjadi komandan jika Eugene mati di Dumeon, yang membuat kelompoknya tertawa dan membuat Kamar marah. Pria botak itu mengklarifikasi bahwa itu bukan sesuatu yang dia benar-benar ingin katakan, tetapi Dumeon bukanlah piknik. Dia menambahkan bahwa kehidupan manusia di Dumeon semurah lalat dan mereka harus bersiap untuk yang terburuk. Sambil menyeringai, dia menatap Eugene dan dengan sarkastis berkata dia akan mengandalkannya. Eugene dengan tenang menjawab bahwa itu bukan ide yang buruk. Jika dia mati, pria botak itu bisa mengambil alih sebagai komandan. Dia kemudian mengumumkan bahwa mereka memiliki tindakan pencegahan dan akan segera bergerak. Miriam mengeluh tentang bajingan botak itu, dan Eugene meyakinkannya bahwa dia sudah tahu. Itu jelas salah satu trik Feral yang berniat menggunakan tentara bayaran untuk menyingkirkannya di dalam Dumeon. Eugene dan tentara bayarannya memasuki Dumeon terlebih dahulu, diikuti dengan cermat oleh tentara bayaran yang mencurigakan. Eugene punya firasat penaklukan itu mungkin benar-benar menghibur. Sesaat kemudian, Eugene sibuk membunuh Roars di sepanjang jalan dengan rapi menumpuk mayat mereka. Dia bergerak tanpa usaha sementara pria botak itu mulai menyadari bahwa reputasi Eugene tidak dibesar-besarkan. Eugene berdiri di depan, menangani pekerjaan 100 orang sendirian, sementara tentara bayaran lainnya praktis hanya berdiri dan menonton. Bagi pria botak itu, Eugene seperti dinding yang luar biasa, perisai besar di depan mereka. Dia mencengkeram pedangnya dengan erat, menunggu satu celah. Hanya satu kesempatan untuk membiarkan pedang beracunnya menggores wajah Eugene yang menyebalkan. Eugene kemudian memberitahu semua orang bahwa di depan adalah area di mana hanya monster tingkat menengah yang muncul. Dan mulai saat itu, dia tidak bisa lagi menjamin nyawa mereka. Hanya mereka yang bersedia mengambil risiko itu yang harus mengikuti. Dia menekankan, terutama kepada pria botak dan pasukannya, bahwa hanya mereka yang yakin bisa mengimbangi yang diizinkan untuk melanjutkan. Pria botak itu dengan percaya diri menjawab bahwa jika Eugene pergi, mereka juga akan pergi, menganggap itu kesempatan mereka. Robin memilih untuk mengikuti, tetapi Park menghentikannya dan memberitahu Eugene bahwa mereka akan menunggu. Sebentar, Robin bingung, dan Park menjelaskan bahwa Eugene punya rencana lain di benaknya. Lebih dalam di Dumeon, Eugene mengingat terakhir kali dia datang bersama Kamar. Jauh kurang menghibur tanpanya. Berpikir kembali, Eugene menyadari bahwa meskipun dia hanya mengamati Kamar sebentar, dia bisa tahu Kamar adalah pemimpin yang luar biasa, seseorang yang tahu cara meningkatkan moral di saat-saat penting dan secara pribadi mengambil peran paling berbahaya di garis depan. Bersama Kamar, mereka bisa membersihkan Dumeon ini dengan aman, bahkan dengan partai yang tidak cocok. Penasaran, dia bertanya-tanya bagaimana Kamar akan menangani situasi saat ini, lalu berbalik untuk melihat tentara bayaran menghunus senjata mereka di belakangnya. Eugene senang mereka akhirnya memutuskan untuk menghentikan akting setengah hati. Dia memberitahu mereka bahwa jika mereka begitu ingin mati, dia akan dengan senang hati menurutinya. Miran mengumpulkan air di sekelilingnya, membingungkan tentara bayaran. Tapi Miran hanya tertawa dan melepaskan gelombang kuat, memadamkan semua obor mereka. Kepanikan menyebar saat mereka terperosok ke dalam kegelapan. Beberapa tidak percaya Eugene bisa menggunakan sihir. Pria buta itu mencoba menenangkan kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk menyalakan kembali obor mereka. Tidak menyadari mata merah yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Satu persatu, mereka terbunuh. Dalam kegelapan total, yang bisa mereka dengar hanyalah jeritan rekan-rekan mereka. Bahkan ketika mereka mencoba melawan, mereka tidak bisa melihat apa-apa, dan mereka ditebas dan ditusuk dalam kekacauan. Setelah 1 menit berteriak dan memohon, pria botak itu akhirnya berhasil memercikkan cahaya menggunakan 2 batu. Dia mengutuk mereka, putus asa, untuk nyala api. Tapi sebelum dia berhasil, dia menyadari jeritan telah berhenti. Keheningan membuatnya berkeringat ketakutan. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki mendekat. Eugene berbisik, bertanya apakah dia butuh api. Kemudian Eugene mengambil tangan pria botak itu dan membantunya menyalakan batu. Dengan mengejek mengatakan bahwa dia akan membantu jika dia kesulitan bernapas dan bahwa mata manusia sangat tidak nyaman di kegelapan. Ketika api akhirnya menyala, Eugene bertanya apakah dia bisa melihat lebih jelas sekarang. Apakah dia bisa melihat siapa yang berburu dan siapa yang diburu. Pria botak itu melihat monster mati yang sangat besar di depannya dan seluruh pasukannya terbunuh di belakangnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk dengan putus asa dan menyebut Eugene monster sialan. Eugene membuka mulutnya dan menggigit leher pria botak itu untuk menguras darahnya. Kemudian setelah penaklukan di Kastil Turwin, Kamar bergegas menemui Eugene dan menemukannya di ruang pertemuan. Kamar yang diikuti oleh Vertal bertanya kepada Eugene apakah berita itu benar. Feril juga bertanya apa keributan itu, tetapi Eugene hanya menjawab bahwa mereka bisa mendengarnya langsung dari orang yang terlibat. Dia kemudian melemparkan bajingan botak itu di depan saudara-saudara dan Vertal mengenalinya. Bajingan botak itu mengakui bahwa dia telah mencoba membunuh Eugene atas perintah Vertal Turwin. Namun, Vertal mengklaim bahwa bajingan botak itu selalu berbicara omong kosong dan akhirnya kehilangan akal sehatnya. Kamar dengan marah menuntut untuk mengetahui seberapa jauh Feril berencana untuk melangkah, tetapi Feril membentak kembali bahwa Kamar adalah orang yang perlu sadar dan bertanya kepadanya apakah dia benar-benar percaya kata-kata seseorang yang jelas-jelas gila. Feril kemudian mendekati pria botak itu dan memerintahkannya untuk menjelaskan dirinya dengan benar. Namun, pria botak di bawah kendali Eugene tiba-tiba bergegas ke jendela, berteriak bahwa sampah sepertinya pantas mati. Dia melompat keluar, memicu Kamar untuk memanggil dengan panik, tetapi pria botak itu tertusuk pedang patung di bawah, sekarat. Seketika, Feril dengan bangga memberitahu Kamar bahwa pria botak itu jelas sudah
sudah gila setelah melihat seseorang dicabik-cabik oleh monster dan bertanya apakah tidak lebih aneh mempercayai ocehan Eugene. Tapi Kamar menjawab bahwa yang benar-benar aneh adalah merasa lega karena seseorang baru saja mati, membuat Feryl semakin marah. Feryl kemudian berteriak pada Eugene, mengklaim dia tidak berbeda dan bertanya apakah dia tidak memiliki kebanggaan sebagai ksatria, menuduhnya memfitnahnya dengan delusi paranoid yang absurd. Dengan tenang, Eugene bertanya kepada Vertal apakah dia benar-benar bisa mengklaim tidak bersalah demi kehormatannya sebagai ksatria. Feral dengan percaya diri menjawab ya. Eugene kemudian menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Vertal, menyatakan pengadilan melalui pertempuran dan mempertaruhkan kehormatan dan reputasi ksatrianya pada kebenaran. Feral marah dan melihat ekspresi bangga Eugene menerima tantangan itu tanpa berpikir. Kemudian, di arena Kastil Terwin, semua orang berbisik tentang desas-desus bahwa Feral telah memerintahkan pembunuhan. Mereka marah karena dia terus menyebabkan masalah. Eugene dan Vertal berdiri saling berhadapan dengan Kamar sebagai saksi resmi. Kamar mengumumkan bahwa karena klaim kedua belah pihak sangat bertentangan, duel akan menentukan kebenaran dan bahwa kebenaran akan diberikan kepada pemenang sesuai dengan kehendak Tuhan yang adil. Dia kemudian menawarkan keinginannya agar bimbingan diberikan kepada pemenang. Feral menyerang lebih dulu, mengayunkan pedangnya ke Eugene, tetapi Eugene memblokirnya dengan mudah. Ketika Feral mencoba serangan kedua, Eugene menangkis yang itu juga. Kecewa dengan keterampilan Vertal, Eugene mengingat bagaimana Vertal pernah mengejarnya di kehidupan masa lalu. Dan sekarang dia tidak percaya dia diburu selama lebih dari 1 dekade oleh seseorang yang begitu menyedihkan. Eugene meluncurkan serangan balik, menangkap Feral lengah. Meskipun Feral berhasil memblokir serangan itu, dia tidak bisa bertahan lama. Akhirnya, Eugene melucuti senjatanya dan mendorongnya ke tanah. Alih-alih menghabisinya, Eugene memerintahkannya untuk mengambil pedangnya. Feral segera mematuhinya. Kamar menonton dalam diam, mengetahui bahwa ilmu pedang Feral sama sekali tidak buruk. Namun, bahkan seorang pemula pun bisa melihat bahwa Eugene jauh lebih kuat. Eugene kemudian mengangkat pedangnya dan memotong tangan Vertal. Sebelum dia bisa melakukan lebih banyak, Kamar berteriak bahwa itu sudah cukup. Eugene menjawab bahwa duel belum berakhir dan memerintahkan Kamar untuk menepi. Kamar menolak, menjelaskan bahwa dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton saudaranya mati. Karena Feral tidak bisa lagi bertarung, dia tidak bisa membuktikan klaimnya melalui duel, yang berarti kemenangan jatuh ke tangan Eugene. Namun, Feral yang diliputi kebanggaan berteriak bahwa dia masih bisa bertarung dan bahwa dia akan membunuh Eugene sendiri. Kamar memerintahkannya untuk berhenti dan memberitahunya pertandingan sudah diputuskan. Sebagai ksatria, dia harus menerima kejahatannya dan bertobat di penjara. Tapi Feral tidak bisa menerimanya. Dia mendorong Kamar ke samping dan menyerang Eugene, berteriak bahwa jika bukan karena dia, jika saja dia tidak pernah muncul dalam hidupnya, dia tidak akan pernah harus menderita penghinaan seperti itu. Eugene mengangkat pedangnya. Sebelum Vertal menyadarinya, dia tidak bisa lagi bergerak. Dia melihat baju zirahnya di tanah dan kakak laki-lakinya terbalik. Eugene memberitahunya bahwa dia seharusnya mengambil kesempatan terakhir yang diberikan saudaranya. Kepala Feral tergeletak di tanah, terpisah dari tubuhnya. Semua orang diam saat Eugene diam-diam meninggalkan arena, meninggalkan Kamar untuk meratapi adik laki-lakinya yang bodoh. Keesokan harinya di kota Marin, Eugene sedang berjalan melalui koridor ketika Miran bertanya apakah dia tidak berpikir itu memalukan. Eugene bertanya apa maksudnya. Miriam menjawab bahwa bajingan botak itu adalah familiar pertama yang pernah dia buat. Tapi Eugene menggunakannya untuk memaksa pengakuan dan kemudian membuangnya tanpa ragu-ragu. Eugene menjawab bahwa itu tidak memalukan karena pria botak itu memiliki pikiran yang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menangani menjadi familiar. Jika dia membiarkannya seperti itu, akan jelas bagi orang lain bahwa dia telah menjadi vampir. Dia kemudian bertanya kepada Miran apakah dia benar-benar berpikir dia akan membiarkan seseorang hidup setelah mereka memamerkan tari mereka padanya. Miriam berkomentar bahwa dia benar-benar tidak berperasaan dan mengingatkannya bahwa vampir harus memerintah Buddha yang tak terhitung jumlahnya karena Buddha adalah simbol kekuatan. Tapi Eugene mengatakan dia tidak butuh mereka. Saat dia meraih gagang pintu ruangan, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa mengubah orang lemah menjadi familiar hanya akan membawa masalah karena membersihkan setelah mereka lebih merupakan beban daripada nilainya. Saat dia membuka pintu, dia mendengar seseorang menyebut nama Crema. Bilmore melapor kepada Pacella, mengatakan bahwa ada kekacauan dan sudah 2 minggu sejak Kamar memasuki labirin. Keduanya terkejut saat merasakan kehadiran Eugene. Bilmore bergegas menyambutnya kembali, tetapi Eugene melewatinya dan langsung bertanya kepada Pacella apa yang terjadi pada Kamar, membuatnya terkejut. Beberapa menit kemudian, Eugene sedang mengendarai kudanya dengan kecepatan penuh, mengingat apa yang dikatakan Pacella kepadanya, bahwa 2 minggu lalu, Kamar telah mengambil bagian dalam penaklukan labirin di wilayah Count Everrow, dan menghilang sendirian di dalam labirin. Dia menambahkan bahwa mereka telah mencari seluruh area monster tingkat menengah secara menyeluruh, tetapi tidak menemukan jejak barang-barang pribadinya. Kamar gagal kembali dari zona monster tingkat tinggi. Mendengar ini, Eugene bergegas menuju wilayah Count Everrow untuk menyelamatkan temannya. Beberapa hari kemudian, dia tiba di mansion Count Everrow, tempat Lord menyambutnya dengan hangat. Lord memberitahunya bahwa dia telah mendengar banyak tentang dia dan berkomentar bahwa Eugene jauh lebih muda dan lebih tampan daripada desas-desus yang disarankan. Eugene dengan hormat membungkuk dan berterima kasih kepada Lord atas sambutan hangatnya. Putra tertua House Evergrow, Jeff
Jevan Evergrow, menyatakan bahwa situasinya mendesak dan menyarankan mereka melanjutkan diskusi di dalam kantornya. Begitu duduk, Jevan menjelaskan bahwa Kamar telah membiarkan ambisinya menguasainya. Mereka berencana untuk memberi Kamar penunjukan jika dia berhasil dalam serangan itu, tetapi mereka tidak berharap dia memasuki tingkat atas labirin atas inisiatifnya sendiri. Eugene bertanya apakah Jevan mengatakan Kamar telah bertindak secara independen. Yang dijawab oleh Jevan dan menjelaskan bahwa tingkat atas yang dimasuki Kamar adalah area yang tidak bisa disentuh oleh House Evergrow selama lebih dari 100 tahun, karena di sanalah tempat tinggal yang disebut-sebut sebagai penguasa labirin. Eugene bertanya apa itu penguasa labirin, dan Lugates, seorang satria dari House Evergrow, menjawab bahwa itu adalah makhluk yang menguasai seluruh labirin. Sambil menyeringai, Lugates menambahkan bahwa Kaema telah dibutakan oleh iming-iming pencapaian, bergerak, maju terlalu sembrono, dan akhirnya menyebabkan masalah bagi banyak orang. Jeban memperkenalkan Lugat sebagai orang yang telah memimpin pasukan penaklukan bersama Kriema saat insiden itu terjadi. Lugat menyapa Eugene dengan sinis dan menyebutkan sebuah fakta yang menarik. Dia adalah juara turnamen Evergrow, yang berarti dia pernah mengalahkan Krema di turnamen tersebut. Eugene bertanya apakah detail itu benar-benar penting dalam situasi saat ini. Jeban mengatakan bahwa Krema adalah bakat yang terlalu berharga bagi mereka untuk dilepaskan dan dengan tulus meminta maaf atas keadaan saat ini, mencatat bahwa dari apa yang dia dengar, Eugene dan Krema memiliki persahabatan yang mendalam. Eugene setuju dengan enggan, yang membuat Marian tertawa dalam hati. Jeban meyakinkan Eugene bahwa mereka akan menawarkan dukungan penuh sebagai teman dekat Kaema dan memberitahunya bahwa selama 100 tahun terakhir, setiap upaya yang dilakukan House Evergrow untuk menaklukkan level atas selalu berakhir dengan hilangnya seluruh kelompok. Karena hal ini, jika seseorang telah hilang selama lebih dari sebulan, mereka secara resmi menyatakannya telah meninggal. Jeban kemudian bertanya apakah Eugene mengerti maksudnya dan memperingatkannya bahwa Kree telah hilang selama 3 minggu. Jika mereka tidak bisa menemukannya dalam minggu depan, maka tidak akan ada harapan lagi. Eugene segera berdiri untuk memulai pencarian, tetapi Jeban menghentikannya, menyatakan bahwa labirin bukanlah tempat yang bisa dimasuki sesuka hati seperti pasar kota. Dia memberitahu bahwa pasukan penaklukan akan disiapkan dalam 3 hari dengan dipimpin oleh Lugates dan menyarankan Eugene untuk beristirahat dan memulihkan diri hingga saat itu. Meski curiga, Eugene berterima kasih padanya. Sebelum dia pergi, Jeban memberitahu bahwa mereka baru saja mempekerjakan seorang penyihir dan penyihir itu akan ditugaskan untuk membantunya sebagai dukungan tambahan. Kemudian di jalanan, Miran sangat marah pada sikap Lugates. Dia percaya bahwa Krema, meski mungkin tanpa sedikit kurang meyakinkan, terlalu kuat untuk bisa menghilang semudah itu. Mirian mengutuk Lugates dan Jevan. Sementara Eugene menyadari beberapa ketidakkonsistenan. Dia ingat bahwa sebelum berpisah, Kriema mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan kredit atas serangan penaklukan Dumeon yang diakui secara resmi dan akan menerima penunjukan dari Count Evergrow. Kaema juga memintanya untuk bergabung dan memberikan kesan yang baik. Eugene yakin penunjukan Kaema seharusnya sudah diputuskan. Namun sekarang, tampaknya dia telah menjadi subjek tes lainnya. Hal ini membuat Eugene mempertanyakan mengapa mereka berubah pikiran. Terlebih lagi, dia ragu bahwa Krama akan bertindak impulsif karena keserakahan. Jika Kramer benar-benar memasuki labirin, Eugene yakin dia akan mengumpulkan tim yang kompeten dan bergerak dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan dan orang-orang bergegas. Seseorang berteriak bahwa Sang Mesias akan datang. Seorang pria tua di atas panggung yang berdiri di depan simbol mata yang aneh mengumumkan bahwa pada hari bayangan merah jatuh di bulan, Dewi Kemenangan akan murka dan turun untuk menyapu bersih daratan. Terlepas dari kekacauan itu, orang-orang merangsek maju untuk mendengarkan. Pria tua itu menyatakan bahwa bencana telah dimulai dan getaran berulang di dekat labirin telah menyebabkan binatang buas di pegunungan terdekat mati secara massal. Dia menambahkan bahwa seorang satria yang sangat terampil baru-baru ini menghilang di labirin, membuat Mira menyadari bahwa pria itu merujuk pada Crema. Pria tua itu memerintahkan orang banyak untuk memercikan darah anak sapi segar di gerbang labirin dan mempersembahkan sisa dagingnya dalam pesta ritual, mengklaim bahwa jika mereka melakukannya, Sang Mesias akan turun untuk menyelamatkan tanah yang bersimbah warna merah tua. Orang-orang di kota panik mendengar ramalan itu. Miriam berkomentar bahwa seluruh atmosfernya tidak seperti kota normal. Seorang anak menyerahkan selebaran kepada Eugene, berteriak bahwa Tuhan sedang marah, tetapi belum terlambat untuk percaya. Eugene membaca selebaran itu, yang menggambarkan kematian binatang buas di dekat labirin akibat gempa bumi. Dia bertanya-tanya apakah sebagian labirin telah runtuh dan memutuskan bahwa 3 hari terlalu lama untuk menunggu. Dia memberitahu Marian bahwa mereka akan mengintai sendiri untuk mencari Krima, yang sangat menyenangkan bagi Miran. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang gadis di dekatnya sedang menguping. Saat mereka lewat, wanita itu berbisik bahwa dia terkejut melihat seorang vampir berkeliaran. Terkejut, Eugene segera berbalik dan menyeretnya ke dalam gang. Dia menekannya ke dinding dan menuntut identitasnya, bertanya bagaimana dia bisa mengenalinya begitu cepat. Dia memperingatkannya bahwa jika dia tidak menjawab, dia akan meremukkan lehernya. Gadis itu memohon agar dia melepaskannya agar dia bisa berbicara, tetapi Eugene menolak. Akhirnya, dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang bayangan darah. Miriam merasa istilah itu tidak asing, lalu tiba-tiba teringat apa sebenarnya itu. Dia bergegas menghentikan Eugene agar tidak membunuhnya dan memberitahu bahwa dia adalah seorang penyihir dari sekolah bayangan darah, sebuah perguruan yang telah melayani vampir selama turun-temurun. Meski begitu, Eugene tidak melepaskannya sampai semuanya terlambat dan gadis itu kehilangan kesadaran. Sesaat kemudian, penyihir itu terbangun dan dengan marah bertanya mengapa Eugene menyerangnya tanpa sepatah kata pun. Dia berteriak bahwa setidaknya Eugene harus melepaskan leher seseorang sebelum mengharapkan mereka untuk menjawab. Eugene meminta
meminta maaf, tetapi Miran malah memarahi gadis itu karena berbicara dengan nada seperti penjahat sejak awal. Setelah berdehem, dia memperkenalkan dirinya secara formal sebagai Ser Noiroari dari Sekolah Bayangan Darah, punggawa bagi para vampir. Dia menjelaskan bahwa karena afinitas sekolah mereka bisa langsung merasakan kehadiran seorang vampir. Dia juga mengungkapkan bahwa Jeban telah memintanya untuk mencari Eugene dan bahwa dia telah mendengar bahwa Eugene dan Kriema memiliki persahabatan yang mendalam, menyebabkan Eugene bersumpah bahwa dia akan menjahit mulut Krima saat dia menemukannya nanti. Gadis itu kemudian mengungkapkan bahwa dia juga telah menjadi bagian dari pasukan penaklukan saat hilangnya Kak Emma, yang mengejutkan Eugene. Ketika ditanya detailnya, dia menjelaskan bahwa pada saat itu dia membutuhkan produk sampingan monster, jadi dia secara pribadi mendaftar untuk penaklukan labirin yang diumumkan oleh Count Evergrow. Labirin Evergrow terkenal karena kesulitannya, tetapi karena telah ditemukan 100 tahun yang lalu, semua area kecuali level atas telah sepenuhnya dibersihkan. Kelompok itu bergerak maju dengan relatif mudah. Saat maju jauh ke dalam, raungan yang tiba-tiba dan dahsyat mengguncang seluruh labirin, dan tanah di bawah kakinya runtuh. Saat dia hampir jatuh, seseorang menangkapnya. Kak Emma, yang bertugas menjaga bagian belakang, menyelamatkannya, dan justru jatuh ke kedalaman sebagai gantinya. Berkat dia, gadis itu selamat dan kembali sadar. Namun, semua orang percaya gempa bumi itu terjadi karena Kriema telah membuka pintu ke level atas secara paksa. Dia memberitahu Eugene bahwa dia selamat berkat Krima dan dia merasa berkewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya. Itulah sebabnya dia datang mencarinya. Dia menambahkan bahwa dia tidak pernah membayangkan Eugene akan menjadi seorang vampir. Eugene, seperti yang sudah dia duga, menyadari cerita Jeban tidak cocok. Dia bertanya-tanya apakah Jeban telah membohonginya secara langsung atau apakah ada orang lain yang memutarbalikkan fakta. Sirinar kemudian mengungkapkan sesuatu yang lain. Ketika dia melihat ke bawah ke kedalaman tempat Krama jatuh, dia melihat sebuah mata berukuran raksasa tergambar di tanah. Eugene meminta konfirmasi dan dia dengan yakin menegaskannya. Eugene kemudian teringat selebaran yang dibagikan sebelumnya oleh para pemuja di alun-alun dan terkejut menyadari bahwa gambar di selebaran itu cocok dengan simbol yang dia deskripsikan. Sementara itu, di kedalaman bawah tanah labirin, para pemuja sedang berada di tengah-tengah pemujaan. Pemimpin mereka berdiri di depan mereka dan memerintahkan semua orang untuk menyambutnya dengan sepenuh hati. Dia yang akan memimpin mereka menuju keselamatan, karena dia akan segera terbangun. 3 hari kemudian, Eugene berdiri di depan labirin bersama tentara bayarannya sementara Lugates berdiri bersama tentaranya. Lugates bertanya apakah Eugene bersemangat memikirkan untuk melihat teman dekatnya lagi dan berkomentar bahwa dia berharap tidak perlu membawa pulang mayat. Eugene menjawab bahwa Krema bukanlah tipe orang yang mati semudah itu, yang mengejutkan Lugates sebelum membuatnya meledak dalam tawa. Eugene memelototi Lugates. Dia ingin memasuki labirin beberapa hari yang lalu, tetapi dia yakin bahwa hilangnya Krie bukanlah sebuah kecelakaan murni. Itulah alasan mengapa dia memilih untuk mengamati pergerakan Lugates dengan cermat. Dia percaya bahwa jika Krema telah bertahan selama 3 minggu, 3 hari lagi tidak akan menjadi akhir baginya. Tiba-tiba, beberapa sosok berjubah mendekat dan memperkenalkan diri sebagai Templar dari sebuah biara di bawah House Evergrow. Mereka menyapa Eugene dan dengan gembira menyatakan betapa tergeraknya mereka oleh kesediaan Eugene untuk mempertaruhkan diri demi temannya. Mereka menawarkan untuk bertarung bersamanya atas nama Tuhan, yang membuat Eugene semakin terkejut dan membuat Merin tertawa karena pria itu baru saja menawarkan bantuan suci kepada seorang vampir. Lugat mencatat bahwa Templar biasanya hanya mengikuti perintah ilahi dan jarang bagi mereka untuk menaruh minat pada seorang satria. Dia menambahkan bahwa Eugene bisa mempertimbangkan untuk mengganti kelasnya menjadi Holy Knight nanti jika dia mau, yang memicu lebih banyak tawa dari Miran dan Sirinir. Eugene, bagaimanapun, terus memelototi Lugates dengan penuh kecurigaan. Dia kemudian memerintahkan Parteh untuk menepi bersamanya sejenak dan mereka segera memisahkan diri. Sesaat kemudian, kelompok itu sudah berada di dalam labirin. Setelah beberapa kemajuan, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Miriam terpukau oleh jumlah energi air yang ada, sementara Eugene mengamati bahwa tidak seperti Dumeon, labirin adalah ruang buatan yang sengaja diatur untuk memastikan bahwa kelangsungan hidup setidaknya masih memungkinkan, namun monster tetap menghuninya. Dia berpikir dalam hati bahwa jika keadaan berubah menjadi buruk, bersembunyi di tempat seperti ini dan bertahan hidup mungkin bukan pilihan yang buruk. Tiba-tiba, Lugates mendekat dan berkomentar bahwa itu memang tempat yang cocok bagi makhluk jahat untuk mengintai dan bersembunyi. Dia memuji keterampilan Eugene, menunjukkan bahwa belum ada satu orang pun yang tewas sejauh ini. Tetapi Eugene hanya bertanya seberapa jauh lagi ke tempat Kriema menghilang. Lugates menyuruhnya untuk tidak terlalu tidak sabar dan dengan sinis bertanya apakah dia benar-benar mempercayai Kriema sebelum memperingatkan bahwa orang yang paling harus dipercaya Eugene adalah dia, karena House Evergrow telah sepenuhnya memahami perangkap yang ada di labirin. Namun, dia mengakui selalu ada korban setiap saat. Sambil tertawa, Lugates menyuruhnya untuk menganggap mereka sebagai persembahan demi harapan karena mereka semua akan berhasil keluar hidup-hidup. Sebuah sikap yang membuat Eugene geram. Tiba-tiba, labirin mulai bergetar. Lugates segera memerintahkan semua orang untuk bersiap, menjelaskan bahwa tata letak labirin sedang berubah. Dia memberitahu Eugene bahwa mereka telah mencapai bagian di mana dinding terus bergeser dan di mana jalan pintas ke level atas dapat ditemukan. Sirinar berteriak bahwa itu adalah gempa bumi, tetapi Eugene memusatkan perhatiannya pada Lugates dan bertanya di mana tepatnya jalan pintas itu. Lugates menjawab bahwa jalan pintas itu tepat di tempat dia berdiri. Kemudian perlahan dinding mulai bergeser dan menutup, memisahkan Eugene dari Lugates. Area di sekitar mereka pun berubah. Sirinoir bertanya dengan panik di mana mereka berada, tetapi Eugene dengan cepat menyimpulkan bahwa itu sama sekali bukan
menimbulkan gempa alami. Kriema telah terjebak dalam perangkap yang jelas-jelas sudah diantisipasi oleh Lugates. Dia masih mencoba mencari tahu tujuan Lugates ketika Sirinir memanggilnya. Berbalik, dia terpana melihat Kree terikat pada sebuah salib dengan pendarahan yang hebat. Dia bergegas menghampiri dan memeriksa denyut nadi temannya. Merasa lega karena Kaema masih hidup. Dia tahu bahwa jika mereka membawanya keluar dan merawatnya dengan cepat, dia bisa diselamatkan. Tapi kemudian Miran berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah merasakan sesuatu di bawah mereka untuk sementara waktu. Tiba-tiba, angin kencang mulai berputar-putar di sekitar mereka, dan cahaya merah terang muncul di atas. Dari dinding, dua mata merah raksasa dengan gigi tajam dan ekor panjang muncul. Itu adalah seekor Minotaur, tubuhnya diselimuti oleh api merah muda. Sirinoir bertanya dengan tidak percaya bagaimana seekor Minotaur bisa ada di sana, tetapi Eugene dengan cepat memerintahkannya untuk melindungi Krema. Dia kemudian menerjang monster itu menggunakan bebatuan sebagai pijakan untuk melompat ke udara. Dia mengangkat pedangnya untuk menyerang, tetapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, sang Minotaur melepaskan kilatan cahaya yang menyilaukan dan angin kencang yang melempar Eugene bersama Sirinar yang tadi menjaga Krema. Minotaur itu menarik sabit hitam dan mengangkatnya di atas Kaema. Eugene panik melihat pemandangan itu. Sebelum dia bisa bereaksi, monster itu menghantamkan gagang sabit ke tanah, menyebabkan gelombang kejut masif yang menghancurkan area di sekitar mereka. Krema jatuh melalui lantai yang retak dan Eugene, yang semakin panik, menerjang ke arahnya dan mencoba menangkapnya. Namun sebuah lingkaran sihir aktif di bawah Eugene menghentikan gerakannya. Dengan marah, dia menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan Sirinir. Gadis itu menjelaskan bahwa monster itu adalah seekor Minotaur, makhluk yang sangat kuat bahkan di antara monster peringkat tinggi. Dia menambahkan bahwa bahkan seorang vampir bisa mati melawannya, yang membuatnya semakin murka. Dia mengarahkan pedangnya ke arah gadis itu, memperingatkan bahwa dia telah melampaui batas. Tetapi Sirinir hanya meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat seorang vampir menyerang menuju kematiannya. Dia memperingatkan bahwa jika Yuji menyerbu secara sembarangan, peluang kemenangannya sangat tipis, dan jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Krama, dia harus tenang dan menilai situasi dengan benar. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mendinginkan kepalanya, Sirinir bergumam bahwa dia tidak percaya ada seekor Minotaur di dalam labirin. Dia paling buruk hanya memperkirakan adanya Cyclops. Sementara Eugene sedang berpikir, dinding di belakang mereka terbuka. Kemudian sebuah suara mengejek Sirinir karena telah diremehkan. Suara itu terkejut karena gadis itu bahkan bisa menggunakan sihir tanah. Ternyata itu adalah Lugates. Dia mengatakan bahwa Sirinir nyaris selamat berkat Kremadan, bahwa dia berasumsi gadis itu hanyalah seorang eksentrik yang paling-paling hanya bisa membuat chimera. Eugene segera mencengkeram leher Lugates, murka karena dialah yang telah meninggalkan Krema dalam keadaan bersimbah darah. Lugates dengan nada menggoda mengangkat kedua tangan dan menjelaskan bahwa dia hanya membawa Eugene kepada Kaema karena dia terlihat sangat putus asa untuk melihat temannya lagi, namun mencatat bahwa Eugene jauh lebih kasar daripada yang disarankan oleh rumor. Kemudian dengan mudah, Lugates melepaskan cengkeraman Eugene dan mencengkeram tangannya dengan kuat. Eugene, yang marah, bergegas menarik sarung tangan Lugates, memperlihatkan tanda merah muda di punggung tangannya. Sirinoir mengenali tanda itu, dan Eugene bertanya apakah dia benar dalam menebak bahwa kekuatan kasar Lugates bukanlah miliknya sendiri. Sirinoir menjelaskan bahwa tanda itu adalah formula sihir yang digunakan untuk mewarisi kekuatan orang lain. Awalnya, itu digunakan untuk menyalurkan kekuatan antar manusia, tetapi begitu orang mulai mewarisi kekuatan makhluk non-manusia, hal itu sepenuhnya dilarang, menjadikannya mantra terlarang. Namun, Lugates mencemooh gagasan itu dan menyebutnya bodoh. Dia mengklaim bahwa mantra terlarang hanyalah alasan pengecut yang dibuat oleh mereka yang ingin memonopoli kekuasaan. Kemudian, orang-orang berjubah di sekitar mereka berpencar saat Lugates menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih. Ketika keputusasaan turun ke dunia, mereka akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bertahan hidup. Eugene dengan tenang menanggapi bahwa dia mengerti sekarang. Lugates telah mengalahkan Krema menggunakan kekuatan pinjaman, lalu berani membuat seolah-olah itu miliknya sendiri. Pada saat itu, Eugene melepaskan kekuatan aslinya, bersumpah dengan diam untuk membuat Lugates mengerti di mana posisi dia yang sebenarnya. Dia menerjang ke arahnya, dan ketika Lugates menangkis, gelombang kekuatan yang dihasilkan begitu kuat sehingga Sirinar bertanya-tanya apakah vampir biasa benar-benar bisa melepaskan energi sedahsyat itu. Lugates menyikut Eugene menjauh, dan menyadari bahwa Eugene juga telah menyembunyikan kekuatannya. Lugates kemudian menghantamkan tangannya ke perut Eugene, mengatakan bahwa dia tidak berniat menahan diri. Tiba-tiba, tanah runtuh di bawah kaki Eugene dan Sirinir. Saat mereka terjatuh, Lugates berseru bahwa setiap jebakan di labirin sudah mereka ketahui, dan Eugene harus jatuh dengan manis menuju kematiannya. Eugene berteriak memanggil Sernoir, yang dengan cepat menciptakan lingkaran sihir untuk menangkap mereka. Eugene segera menggunakan lingkaran itu sebagai pijakan dan melompat maju. Tepat sebelum dinding di atas tertutup, dia melemparkan pedangnya ke arah Lugates. Setengah dari bilah pedang itu berhasil menembus, menyayat sedikit wajah Lugates. Lugates tertegun. Dia telah mendengar Eugene itu kuat, namun apa yang baru saja dia saksikan jauh melampaui harapannya. Dia tahu bahwa jika dia menghadapi Eugene secara langsung, kemenangan tidak akan terjamin. Pada saat itu, dia merasa lega bahwa keputusannya untuk menggunakan Kaema sebagai umpan alih-alih membunuhnya secara langsung adalah tindakan yang tepat. Dia merasa
merasa puas karena pengorbanan terakhir akan segera dipersembahkan. Sirinir melakukan yang terbaik untuk menciptakan lebih banyak lingkaran sihir guna mengurangi dampak jatuh mereka. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya membentuk lingkaran lain, dia berhasil sedikit memperlambat jatuhnya, meski tetap menghantam tanah. Lebih keras dari yang diharapkan. Eugene, di sisi lain, mendarat dengan kedua kakinya. Sebelum Sirinir sempat berdiri, dia melihat Eugene bergegas pergi dan memanggilnya, bertanya kemana dia akan pergi. Eugene mengabaikannya dan menghilang dari pandangan. Karena tidak punya pilihan, gadis itu bangkit dan bergegas mengikuti sambil mengeluh pada dirinya sendiri. Namun dia membeku di tempat saat melihat Eugene sedang mendekap Krima di pelukannya. Eugene bertanya padanya apakah dia bisa menyelamatkannya. Dia mengakui bahwa sihir penyembuhan bukanlah spesialisasinya. Tetapi Eugene mendesak lagi, mengatakan bahwa itu bukan sebuah jawaban. Dengan pasrah, dia diam dan memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Kak Emma. Miran kemudian memberitahu Eugene bahwa tidak ada jalan keluar di tempat itu. Eugene bertanya apakah ada dinding yang bisa mereka tembus, tetapi Miran menjawab tidak ada. Tempat itu tampaknya merupakan ujung terjauh dari labirin, sebuah ruang bos yang tersegal. Miriam menambahkan bahwa dia bermaksud menyebutkannya tadi. Ada begitu banyak energi air di udara sehingga dia berpikir dia bisa melakukan sesuatu. Tetapi bahkan sebagai roh air, dia tidak bisa mengendalikannya. Terutama bukan genangan darah aneh yang terasa tidak pada tempatnya. Eugene melihat sekeliling dan menyadari sekumpulan mata tertanam di dinding. Dia bertanya pada Marian mengapa dia tidak bisa mengendalikan air itu. Dan Marian menjawab bahwa dia hanya bisa mengendalikan darah orang mati, yang berarti pemilik darah itu sebenarnya masih hidup. Tiba-tiba, darah di samping mereka meletus. Perlahan, sesosok monster muncul dari genangan itu. Minotaur yang sama seperti sebelumnya muncul, membuat Sirinar yang sedang merawat Krema panik. Eugene memerintahkan Miran untuk menemukan jalan keluar bagi mereka, dan Miran setuju. Eugene kemudian mencabut pedangnya yang setengah hancur dan menghadapi Minotaur raksasa itu. Namun dia merasa khawatir. Kak Emma masih belum bisa bergerak. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus mencegah Minotaur itu bergerak bebas. Dia menerjang makhluk itu. Sebagai tanggapan, monster itu melepaskan sekumpulan bilah pedang dan meluncurkannya sekaligus. Eugene berhasil menghindari semuanya, meluncur ke belakang Minotaur dan mengayunkan pedangnya ke kaki monster itu, namun bila pedang tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Sang Minotaur membuka mulutnya dan mulai menyemburkan api. Eugene nyaris menghindarinya. Namun saat dia sedang menghindar, monster itu melemparkan lebih banyak bilah dari belakang. Dia merasakannya tepat waktu, merunduk rendah, dan melompat ke udara untuk menghindari hantaman. Dia mendarat di pilar terdekat, menyadari bahwa pedang biasa tidak akan mempan. Eugene kemudian mengalirkan darah dari tubuhnya sendiri, melilitkannya ke pedangnya yang hancur, dan membentuknya kembali menjadi sebuah sabit. Melepaskan jubah peraknya, dia melompat ke arah Minotaur dan menebas punggungnya dengan senjata barunya. Meskipun serangannya mendarat, luka itu terlalu dangkal. Sebelum dia bisa melanjutkan, sang Minotaur mencengkeramnya dan melemparkannya ke depan, membuatnya menabrak pilar dan menghantam dinding dengan sangat keras. Sirinir, yang menyaksikan semuanya, memanggil Kak Emma dan memohon agar dia bangun karena temannya sedang dalam bahaya. Beruntung, Eugene bergerak dan mengerang saat dia tersadar kembali. Dia menyadari Sirinor benar, monster peringkat tinggi berada pada level yang sama sekali berbeda. Saat Minotaur melepaskan hembusan angin kencang dan memanggil gelombang bilah lainnya, Eugene mengutuk dalam hati. Bilah-bilah itu menerjang ke arahnya dan dengan kekuatan yang tidak tersisa, dia dihantam berkali-kali. Sirinir memanggil dengan penuh ketakutan, namun Eugene tidak bisa merespons. Dia tidak punya energi lagi untuk melawan. Sensasi ketidakberdayaan merayap masuk lagi, sensasi yang sudah sangat dia kenal selama lebih dari 1 dekade. Dia pikir dia akan sudah terbiasa sekarang. Namun ternyata, entah bagaimana menjadi tidak berdaya masih terasa sangat menyakitkan. Salah satu bilah pedang menusuk perutnya.